아사피아 할랄센터 최고! Halal? Hari gini masih perlu halal? Hah. Ada apa dengan halal? Ada apa dengan halal? Produk halal tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang dan agama berbeda. Untuk itu, As-Safiyah Halal Center didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal di masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan industri halal, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Proses berdirinya As-Safiyah Halal Center melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan pelaku industri dengan visi untuk menjadi pusat informasi dan sertifikasi halal yang terpercaya. As-Safiyah Halal Center tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga meliput kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Selain itu, As-Safiyah Halal Center juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan memberikan edukasi terkait standar halal. Dengan adanya As-Safiyah Halal Center, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal serta memberikan perlindungan bagi konsumen di dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah As-Safiyah Halal Center. 아사피아 할랄센터 최고! Halal? Hari gini masih perlu halal? Hah. Ada apa dengan halal? Ada apa dengan halal? Produk halal tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang dan agama berbeda. Untuk itu, As-Safiyah Halal Center didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal di masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan industri halal, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Proses berdirinya As-Safiyah Halal Center melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan pelaku industri dengan visi untuk menjadi pusat informasi dan sertifikasi halal yang terpercaya. As-Safiyah Halal Center tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga meliput kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Selain itu, As-Safiyah Halal Center juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan memberikan edukasi terkait standar halal. Dengan adanya As-Safiyah Halal Center, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal serta memberikan perlindungan bagi konsumen di dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah As-Safiyah Halal Center.
아사피아 할랄센터 최고! Halal? Hari gini masih perlu halal? Hah, Ada apa dengan halal? Ada apa dengan halal? Audio Jungle. Produk halal tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang dan agama berbeda. Untuk itu, As-Safiyah Halal Center didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal di masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan industri halal, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Proses berdirinya As-Safiyah Halal Center melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan pelaku industri dengan visi untuk menjadi pusat informasi dan sertifikasi halal yang terpercaya. As-Safiyah Halal Center tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga meliput kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Selain itu, As-Safiyah Halal Center juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan memberikan edukasi terkait standar halal. Dengan adanya As-Safiyah Halal Center, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal serta memberikan perlindungan bagi konsumen di dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah As-Safiyah Halal Center. 아사피아 할랄센터 최고! halal? Hari gini masih perlu halal? Hah, Ada apa dengan halal? Ada apa dengan halal? Audio Jungle. Produk halal tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang dan agama berbeda. Untuk itu, As-Safiyah Halal Center didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal di masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan industri halal, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Proses berdirinya As-Safiyah Halal Center melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan pelaku industri dengan visi untuk menjadi pusat informasi dan sertifikasi halal yang terpercaya. As-Safiyah Halal Center tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga meliput kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Selain itu, As-Safiyah Halal Center juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan memberikan edukasi terkait standar halal. Dengan adanya As-Safiyah Halal Center, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal serta memberikan perlindungan bagi konsumen di dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah As-Safiyah Halal Center.
disiarkan secara live streaming di YouTube channel Bang Dai dan live Zoom bersama para pengurus Badan Kontak Majelis Taklim se-Indonesia. Jadi hari ini selain acara live, kita juga menyelenggarakan live streaming melalui channel Bang Dai dan live Zoom bersama dengan BKMT seluruh Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, para tokoh masyarakat yang sudah hadir dalam rangka menghadiri acara launching Asy-Syafiyah Halal Center yang pada hari ini akan dilangsungkan peresmiannya oleh Kepala BPJPH. Dan pada acara nanti akan juga dilangsungkan talk show oleh para tokoh yang kompetensi dalam bidang halal center. Sekali lagi kepada para tamu undangan, para mahasiswa yang berhadir, kami silakan untuk menuju bangku depan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada hari ini Rabu 8 Januari 2025 bertepatan dengan 8 Rajab 1446 Hijriah akan dilangsungkan launching Asy-Syafiyah Halal Center yang hari ini akan dilakukan peresmiannya. Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan Barus, STMT. Yang terhormat Dewan Pembina Asy-Syafiyah Halal Center, sekaligus Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafiyah dan Senator DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus, SH LLM MBA. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Asy-Syafiyah, Bapak Profesor Dr. Mas Duki Ahmad, SHMM, beserta Sivitas Akademika UIA.
Kami ucapkan selamat datang juga kepada para tamu undangan yang hadir, para tokoh Betawi yang sudah hadir dalam hari ini. Dan pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Syefri Datuk Gonjong SMMA, selaku owner dan CEO PT Karma Group. Ibu Hajah Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta. Ibu Insinyur Dina Suyana, selaku Ketua Harian Salman Halal Center ITB. Dan Bapak Romli Eko Wayude SKHMM yang sudah hadir pada acara hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di Gedung Graha Alawiyah untuk sama-sama menyaksikan acara launching Asy-Syafi'iyah Halal Center yang hari ini akan diresmikan secara langsung oleh Kepala BPJPH Bapak Dr. Hasan Barus. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, semula Bapak Anies Rashid Baswedan akan hadir, namun beliau berhalangan karena ada kesempatan yang tidak bisa dilakukan untuk hadir pada hari ini. Namun beliau akan menghantarkan ucapan selamat atas peresmian hari ini. Untuk itu kami silakan untuk menyatakan viti dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan ini izinkan mengucapkan selamat atas peresmian Asy-Syafi'iyah Halal Center. Mudah-mudahan lembaga ini akan terus bisa menjalankan perannya sebagai penjaga keimanan umat dalam memisahkan yang halal dan yang tidak halal. Insya Allah dengan edukasi dan sosialisasi, masyarakat kita, umat kita menjadi makin cerdas. Sekali lagi selamat, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudari Hajah Mukoyah, alumni Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Selanjutnya marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Akan dipandu oleh Dr. Sely Salsabila. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar seluruh rangkaian acara hari ini berjalan lancar dan rangkaian acara memberi manfaat kepada umat dan bangsa, marilah kita berdoa. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Dr. Abdul Hamid selaku Dekan Fakultas Agama Islam untuk memimpin pembacaan doa. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah sejenak kita memohon kepada Allah. Dengan kita khusyukkan batin kita, kita tundukkan pandangan kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Semoga cita-cita kita, niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saya juga mengajak untuk kita mendoakan para orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Ibu Profesor Dr. Hajatuti Alawi Abdullah Syafi'i, Haji Ahmad Khatib Nasih, Haji Muhammad Reza Hafiz. Kita doakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka raudatun min riyadil jannah bi barakatillahi taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla anta rabbuna wa nahnu abiduk wa anta lam tazad lidzalika ahla. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayani wat tafsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh barakah ini ya Allah, kami berkumpul dalam rangka peresmian Lembaga Asy-Syafi'iyah Halal Center. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, limpahkanlah keberkahan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Lembaga Asy-Syafi'iyah Halal Center sebagai wadah yang mampu memberikan manfaat kepada umat, yang mampu memberikan keberkahan kepada umat. Jadikanlah lembaga ini sebagai pelopor dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan, memberikan edukasi, serta membimbing umat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntunan syariat-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah para pengurusnya, pemimpinnya, dan semua yang terlibat dalam lembaga ini ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu, berikanlah kebijaksanaan-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka sabar, berikanlah mereka kekuatan untuk mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah peresmian ini sebagai awal dari kebaikan yang berkelanjutan, dan mudahkanlah kami untuk menebar nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah umat manusia. Allahumma ja'al jama'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ya Allah sakiyan wa la mahruman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disampaikan sambutan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad Tesa, MM, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua IAPTA sekaligus juga beliau adalah Dewan Pembina As-Safiyah Halal Center yang juga Senator DKI Profesor Haji Dalami Firdaus SHLM MBE. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati, kami takdimi juga yang hari ini dan insyaallah selanjutnya akan terus memimpin kita sebagai Ketua BPJPH, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan Baras STMT. Tepuk tangan untuk beliau. Meskipun di sebelah kiri beliau adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum, tetapi inilah contoh alumni yang sudah berhasil. Tepuk tangan. Yang kami hormati, kami takdimi pengurus, jajaran pengurus IAPTA lengkap di sini. Ada Kak Ria, ada Kak Lili, ada Kak Dr. Sifa, dan tentu semua keluarga besar dari almarhumah Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah yang saya hormati dan saya takdimi. Yang kami hormati Ketua Kadin Jakarta, Ibu Dina, saya hormati. Selamat datang di kampus Perpadunya Ilmu dan Agama. Yang kami hormati pula para narasumber, tamu-tamu kehormatan kami yang hari ini sulit kami harus menyebutkan satu persatu, tapi diantaranya kami akan menyebutkan. Selamat datang kepada Dr. Sisferi Datuk Gonjong SE MMA, owner dan CEO dari PT Kayama Group. Tepuk tangan. Yang kedua juga, ini sebetulnya senior tetapi beliau nggak paham tentang saya. Karena dulu zaman muda saya juga rajin ke Salman. Ibu Insinyur Dina Sujana, Ketua Harian Salman Halal Center ITB. Tepuk tangan untuk beliau. Jauh-jauh dari Bandung sudah sampai di sini. Ahlan wa sahlan. Yang kami hormati dan kami takdimi Bapak Romli Eko Wahyudi SKH MM dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Selamat datang dan selamat berada di kampus Universitas Islam Syafi'iyah. Tamu-tamu kehormatan mitra, tadi ketika perkenalan ada yang dari China, dari Shanghai. Ada juga yang dari Singapura. Ada juga dari saudara-saudara kita yang ada di Zoom, yang bisa mendengarkan suara kami. Ada yang di Australia. Ada juga pengurus-pengurus BKMT yang juga merelai acara ini. Tentu kami memberikan penghormatan juga atas akses yang diberikan oleh Ketua BKMT Nasional Pusat, yakni Bapak Ibu Dr. Sifa Fauzia. Saya sering salah menyebut Sifa Fauzia dengan Sifa Maulida, tapi dua-duanya adalah orang yang dekat di saya. Satunya cucu, satunya adalah saya kira orang yang saya kira insya Allah kita harapkan menjadi pemimpin masa depan, khususnya ibu-ibu. Tepuk tangan untuk beliau.
Alhamdulillah kita UIA bisa melaksanakan hajat. Nanti lengkapnya Prof. Delami Firdaus akan menyampaikan. Tetapi sebagai tuan rumah, kami akan memulai mukaddimahnya dengan kebijakan halal bagi kita orang Indonesia yang mayoriti adalah beragama Islam adalah sesuatu yang harus kita kelola dengan baik. Karena di balik itu banyak aspek ekonomi, banyak juga aspek keimanan. Dari sisi ekonomi tadi Bapak Ketua badan kita memberikan betapa triliunan bisa masuk menjadi kekuatan ekonomi umat. Tetapi selama ini akibat kebijakan yang kurang berpihak terhadap ranah-ranah khususnya di level implementasi di lapangan, kita sering potensi-potensi ekonomi yang besar itu sering kita terabaikan. Untuk itu ketika pimpinan yayasan memberikan arahan dan kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk memajukan umat, maka ketika ide besar itu sudah bertahun-tahun kita niatkan, kita respon, dan puncak hari inilah insya Allah akan menjadi monumen, akan menjadi titik pangkal kita, titik berangkat kita, bahwasannya As-Safiyah insya Allah akan memberikan sesuatu kepada Indonesia. Salah satunya bagaimana kita berbicara dalam konteks As-Safiyah Halal Center. Nanti kita akan banyak mendengarkan di talk show ini hal-hal penting. Karena sekian lama kita nampaknya tertidur. Ketika kita makan daging dari Australia, ketika kita juga memakan produk-produk katakanlah sembelihan dari negara lain, kita terlalu percaya hanya dengan mengatakan sudah dilakukan secara agama Islam, padahal belum tentu mereka yang menyembelih itu orang Islam, belum tentu juga mereka itu disembelih sesuai dengan syar'i. Kadangkala kita terima begitu saja. Mudah-mudahan saya kira ini adalah bagian pembelajaran, bagian juga perjuangan kita supaya kita betul-betul bukan hanya secara halal tetapi juga thayyib, insyaallah akan menjadikan bagian dari kehidupan kita. Saya tidak akan berpanjang kalam, intinya selamat datang di kampus Universitas Islam As-Safiyah. Kami tetap tekad terus untuk mengibarkan perjuangan. UIA ini adalah kampus kebanggaan umat. Kami sebagai orang yang ada di lapangan terus berjuang untuk melaksanakan perbaikan mutu dan menjadikan kampus ini bukan hanya di Menara Gading, tetapi kampus yang betul-betul berpihak kepada umat dan kampus hadir ketika umat membutuhkan lentera, suluh dan api perjuangan dalam rangka memajukan Islam. Sekali lagi selamat datang di kampus UIA. Kepada tamu-tamu yang baru datang, baru mengenal, inilah As-Safiyah. Insya Allah banyak yang bisa kita berikan As-Safiyah kepada bangsa dan negara ini. Demikian, untuk itu kami mohon nanti kepada pembina As-Safiyah Halal Center untuk memberikan pengarahan-pengarahan, dan ketua Badan Halal juga memberikan saya kira nanti pesan-pesan yang penting bagi kita semua. Karena senantiasa kita ingin, satu sisi kalau kita mendengarkan lagu dari Mars UIA, kampus ini bukan kampus yang seolah-olah hidup dalam hal-hal konotasi berhadapan dengan pemerintah. Tidak. UIA hadir salah satunya juga adalah ingin melaksanakan amanah konstitusi, mencerdahkan kehidupan bangsa yang berbalut pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Pak Rektor atas kata sambutannya. Proses pembentukan launching Asyafiah Halal Center ini, Pak Haikal, itu dalam waktu yang singkat tapi cermat. Dan hari ini akan ditayangkan proses pembentukan AHC. Untuk itu marilah kita saksikan VT proses pembentukan AHC pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk proses peresmian AHC hari ini. Halal? Hari ini masih perlu halal? Hah? Ada apa dengan halal? Ada apa dengan halal? Audio Jungle. Produk halal tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai umat muslim, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai masyarakat dengan latar belakang dan agama berbeda. Untuk itu, Asyafiah Halal Center didirikan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal di masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan industri halal, lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Proses berdirinya Asyafiah Halal Center melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan pelaku industri dengan visi untuk menjadi pusat informasi dan sertifikasi halal yang terpercaya. Asyafiah Halal Center tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga meliput kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Selain itu, Asyafiah Halal Center juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehalalan dan memberikan edukasi terkait standar halal. Dengan adanya Asyafiah Halal Center, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pengembangan industri halal serta memberikan perlindungan bagi konsumen di dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, inilah Asyafiah Halal Center. Baik, demikian tadi VT Asyafiah Halal launching Halal Center yang telah dilakukan oleh teman-teman dari panitia. Dan perlu kami ketahui Bapak Haikal, kantor untuk AHC telah disiapkan secara mewah barangkali hari ini. Mungkin pada suatu saat kami persilakan untuk Ketua BPCH untuk hadir, untuk melihat meninjau kantor yang telah disiapkan oleh Dewan Pembina AHC. Baik, berikutnya marilah kita saksikan bersama-sama launching Asyafiah Halal Center oleh Kepala BPCH, didampingi oleh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Yayasan UIA, serta tamu-tamu kehormatan. Kepada nama-nama yang kami panggil, kami mohon untuk dapat naik ke atas stage untuk secara bersama-sama meresmikan launching hari ini tentang Asyafiah Halal Center. Yang pertama kami panggil Bapak Profesor Dr. Haji Dalmi Firdaus SHLM MBA selaku Dewan Pembina, Dewan Penasehat, kami mohon dengan hormat Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad SMM, Bapak Profesor Dr. Zainul Bahar, Dr. Haji Syifa Fauzia, Insinyur Syahrir IKMM, kami juga mengundang tokoh Betawi yang hadir hari ini, Kiai Lutfi, kami silakan untuk juga Bapak Dr. Kiai Haji Zamaksari, kami silakan juga untuk bisa naik ke atas stage untuk sama-sama meresmikan launching pada hari ini. Mana
Dari WA mewakili para dekan barangkali untuk Dekan Fakultas Agama Islam. Oh, Ibu Ria, Ibu Syifa. Kami lihat masih ada tokoh Betawi, Bang Haji Cepi. Kami silakan Bang Haji Cepi. Baik, acara hari ini juga disiarkan secara live streaming melalui channel Bang Dai. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Kepala BPJPH untuk melakukan launching pada hari ini untuk Asy-Syafiah Halal Center. Kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 8 Januari 2025 bertepatan dengan 8 Rajab 1446 Hijriah, saya resmikan Asy-Syafi'iyah Halal Center dengan ditandai menabuh rebana bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan demikian maka resmilah sudah Asy-Syafi'iyah Halal Center berdiri di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BPJPH dan kepada Ketua Pembina. Untuk selanjutnya kami silakan untuk kembali ke tempat. Kita semua berharap semoga dengan didirikannya Asy-Syafi'iyah Halal Center ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya kepada umat dan bangsa, khususnya kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya marilah kita ikuti acara pengukuhan pengurus Lembaga Asy-Syafi'iyah Halal Center. Untuk pengukuhan ini akan dilakukan oleh Dewan Pembina AHC, oleh Profesor Dr. Haji Dalemi Firdaus SHLM MBA. Selanjutnya, kepada nama-nama yang kami panggil, kami silakan untuk maju ke depan dan menempati tempat yang telah disediakan untuk dilantik sebagai pengurus AHC. Yang pertama kami panggil selaku Direktur Insinyur Syahrir Ika MM APU. Selaku Wakil Direktur Dr. R. Indarjani MEC. Sekretaris Dadun Abdul Kohar SHMH. Wakil Sekretaris Dr. Rohmat Adi Yulianto LC LNM. Bendahara Heri Sukamto SEMM.
Wakil Bendahara Reni Armiati, SEMM. Divisi Sertifikasi Dr. Abdul Hamid, LC. Dr. Marliza Oktaviani, SPD. Dr. Ali Ansunggun, MA. Insinyur Dudung Hermawan, MT. Dan Halim An Byung Kyu. Berikutnya untuk Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Profesor Dr. Insinyur Ifah Budiningsih, Dr. Handayani, Dr. Badrah Uyuni, MA, Dr. Misbah Fikrianto, MSc MPD, Dr. Maindro Waskito, SEMM, Siti Fatimah, SKP MPD, Mahfuz Nur, SOSI MSI, Imelda Pujiharti, SKEP MKEP MH. Divisi Kerjasama, Haji Syarif Abdullah Syafi'i, Muhammad Andi Aprila MM, Teni Gozali SE, Bedra Yeni SE, Bedra Yendi SE MBA, Dr. Andes Hugi Prayogi Sultan, Dr. Andes Ari Sumitro MM, Abizar Hadi Gifari SE, Rehan Danendra Sumiatno, Sofia Fahrani MA, Dr. Andes Yusen Hardiman MPD, Ervan Purwanto, Faizal Iskandar. Berikutnya untuk Divisi Sosialisasi, Hajah Nur Fitria Farhana, SEMM, HM Nabil SA, Hajah Lili Kamalia Ikhsana, SE, Hajah Siti Rohmat Hidayati, SE, Haji Oscar Herliansyah, Hajah Heni Reza, Dr. Sirojudin MA, Husnah SEMM, Dr. Siti Nuri Nurhaida MA, Irfan Fakhri Reza, Bintang Akbar Yusuf SEMSC, Rehan Zulfikar, Dr. Gigi Vinda Dania Fadila, Tubagus Akbar G. Ghazali, STR Par, Dr. Gigi Nadia Safira Prayogi, Bunga Dania Fajria, Sarah Rahmania Prayogi SH, Muhammad Maulana BE, Fadli Farhan Sultan, dan Septia Yudo Sartiko Maulani. Berikutnya, Divisi Inovasi dan Pengembangan, Dr. Efridani Lubis SHMH, Rizka Aprian STMkom, Andri Sapurta SSI EMAT. Berikutnya untuk Divisi Advokasi, Dr. Damrah Mamang SHMH, Dr. Muhammad Zaki AS SHMH, Syarif Fadila SHMH. Untuk tim sekretariat, Saudara Sunarno SMM,
Abdul Jawas SAG, Tohir SPD, dan Ivan Zulfitri, serta Diki Afransuri. Selanjutnya kepada Dewan Pembina As-Safiyah Halal Center, Bapak Profesor Dr.
sekaligus kita membantu pemerintah mendorong UMKM naik kelas. Jadi ada scaling up di UMKM. Kita bantu. Saya melihat pemerintah masih agak berat juga mendorong UMKM naik kelas. Nanti kita bisa ikut sama-sama mendorong. Kegiatan AHC akan terintegrasi dengan kegiatan Sri Dharma Perguruan Tinggi. Ini saya laporkan ke Pak Rektor. Di UIA, AHC akan melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari program magang atau kegiatan penelitian. Ini mahasiswa ada di belakang sini. Coba berdiri para mahasiswa. Yang di belakang, tolong berdiri, coba saya minta berdiri ya. Kita ingin lihat nih mahasiswanya. Ayo rame-rame berdiri. Nah ini mereka di belakang nih mahasiswa semua ya. Ya oke, silakan duduk. Oke. AHC akan melibatkan dosen sebagai pakar dan narasumber dalam layanan konsultasi. Dan juga nanti di riset. Nah ini kita akan berkolaborasi. Kemudian AHC akan melibatkan LPPM, Lembaga Manajemen Mutu, serta lembaga-lembaga lain, dan para peneliti melakukan riset di bidang produk dan jaminan halal. Nanti kami akan fasilitasi agar riset ini kita kerjasama dengan BRIN. Begitu ya, nanti kita akan fasilitasi. Mohon Pak Kepala bisa kalau ketemu Pak Kepala BRIN bisa menyampaikan, nanti kami bisa audiensi untuk kita bisa lakukan kerjasama dengan BRIN. AHC akan membangun jaringan internasional untuk mendukung ekspor produk halal UMKM. Mengingat UIA telah memiliki international framework, international network yang cukup baik dan cukup luas. Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama AHC bisa meraih predikat unggul. Setelah peresmian ini, ya kita akan melakukan workshop. Mohon kita jangan pulang dulu karena ini sangat penting untuk menambah wawasan kita, terutama kita pengurus. Nah, kita harus mendengar ilmu-ilmunya dari para narasumber. Banyak bertanya supaya kita akan dinasihati kalau memulai AHC ini sebaiknya bagaimana, begitu ya. Saya kira itu aja sambutan saya, dan saya memohon nanti Bapak Profesor Dr. Dailami Firdaus LMBA selaku Dewan Pembina AHC dan juga Bapak Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan STMT untuk memberikan sambutan untuk Bapak Kepala sekaligus keynote speech. Terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur AHC yang baru saja dilantik telah menyampaikan kata sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini akan dilakukan MOU antara beberapa lembaga. Yang pertama antara UIA dan BPJPH, antara AHC dengan Salman ITB, antara AHC dengan BKMT, dan terakhir antara AHC dengan PT Kayama. Untuk penandatanganan pertama akan dilakukan penandatanganan MOU antara UIA, Universitas Syam Asy-Syafi'iyah, dengan BPJPH. Untuk itu kepada Kepala BPJPH dan Rektor Universitas Syam Asy-Syafi'iyah untuk dapat menempati tempat meja penandatanganan disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina AHC. Baik, penandatanganan pertama dilakukan antara Universitas Syam Asy-Syafi'iyah dengan lembaga BPJPH. Baik, selanjutnya kami mohon untuk dapat diabadikan naskah penandatanganan antara UIA dan BPJPH.
Baik, terima kasih. Berikutnya yang kedua, penandatanganan naskah MOU antara As-Safiyah Halal Center dengan Badan Kontak Majelis Taklim. Kepada Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim, kami silakan untuk menuju meja penandatanganan. Disaksikan oleh Ketua BWCBH dan Rektor beserta Ketua Dewan Pembina AHC. Baik, selanjutnya kami silakan. Ketua BWJ untuk tetap berada di tempat dengan Pak Rektor untuk menyaksikan penandatanganan berikutnya. Berikutnya antara AHC dengan Badan Kontak Majelis Taklim. Silakan diabadikan. Baik, berikutnya penandatanganan antara AHC dengan Salman ITB. Kami silakan kepada yang mewakili dari Salman ITB. Salman ITB diwakili oleh Ibu Insinyur Dina Sujana dari Ketua Harian Salman Halal Center Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Ibu Dina Sujana. Berikutnya yang terakhir penandatanganan AC dengan PT Kayama. Yang diwakili dari PT Kayama Bapak Dr. Cisperi Datuk Gonjong SE MMA. Bapak Dr. Cisperi Datuk Gonjong SMMA adalah merupakan owner dari CEO dari PT Kayama Group. Baik, silahkan diabadikan. Baik, penandatangan MOU selesai. Berikutnya kami silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Dewan Pembina As-Safiyah Halal Center. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dalemi Firdaus SH LLM MBA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Mesti pakai pantun dulu. Pagi-pagi makan nasi ulam. Makannya panas-panas. Yang paling kenceng jawab salam, ana doain utangnya lunas.
pasti punya utang semua sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala aidan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para undangan, para tamu-tamu yang mulia yang hari ini hadir. Hadirin sekalian, ayat yang saya barusan baca ini merupakan perintah Allah kepada kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Sifatnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar kecuali dalam keadaan darurat. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti daripada langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu yang tadi saya bacakan ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 88. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan, Baras Eskom MMT. Beliau ini doktornya udah 2, tapi masih mau kuliah S1 di Fakultas Hukum semester 5 Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Masih mau kuliah aja, waktu sibuk udah jadi kepala badan setingkat menteri masih juga sempat kuliah. Luar biasa, kita mesti banyak mencontoh. Ini dekannya, makanya tadi waktu mau dilantik salaman dulu sama dekannya kan. Bu Dr. Efridani. Kalau bisa cepat selesai Bu, tahun ini Pak Haikal kelar itu Ibu ya. Perintah dari Ketua Yayasan Bu Haikal. Ya. Sebagai Kepala BPJPH Republik Indonesia, yang memang sangat luar biasa beliau ini, dan juga hadir para tokoh masyarakat yang hadir sini, terutama Adinda Dr. Hajjah Syifa Fauzia MAd sebagai Ketua Umum Badan Kontak Pengurus Pusat Badan Kontak Majelis Taklim, dan para pengurus ini Bapak dan Ibu lihat dari Aceh sampai Papua, mereka ikut menyaksikan acara peresmian Halal Center. Tepuk tangan buat kawan-kawan kita, para pengurus daerah BKMT. KMT ini organisasi yang didirikan oleh almarhumah ibunda saya 1 Januari 1981. Jadi BKMT ini tahun ini berapa tahun? Ke-40 tahun. Dan sudah sampai ke 400 kabupaten, Pak Haikal. 35 provinsi ya, Pak ya. Sampai nanti siang adik saya ini mau ke Palangkaraya. Kemarin Siva ini baru dari Padang. Besok lagi ada di mana. Dan hari ini sangat luar biasa. Selain daripada kawan-kawan kita dari provinsi-provinsi di daerah juga hadir menyaksikan melalui Zoom ini. Ada kawan saya yang hadir dari Global Australian Halal Center di Melbourne, juga dari Korea Dr. Yo Jin Sun ikut hadir, dan dari Afrika Selatan juga ikut menyaksikan, dan dari Thailand juga ada.
Dan hadir hari ini secara fisik kawan kita dari Singapura. Ya, saya minta berdiri kawan kita yang dari Singapura mana? Yang dari Singapura tadi hadir. Ada di belakangnya. Dan ada yang dari Shanghai. Ya, silakan berdiri Pak, dari Shanghai, China. Tepuk tangan buat kawan kita dari Shanghai. Hadir, Masya Allah. Jadi hari ini bukan hanya di ruangan ini saja, ya. Itu dari Singapura. Silakan ikuti. Tepuk tangan juga buat kawan kita yang dari Singapura hadir. Karena kami, ibu saya terutama punya sejarah dengan Singapura ini. Beliau ini dulu berdakwah berapa bulan di Singapura, diajak oleh kakek kami, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ini para tokoh-tokoh yang hadir luar biasa, para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Penasehat kita ada yang berhalangan, masih ada di luar negeri, Pak Boy Rafli Amar, beliau masih ada di Mesir, belum bisa kembali, rencananya kemarin, tapi memang pesawatnya delay. Juga Pak Zainul Bahar Nur sedang tidak bisa hadir. Di sini ada tadi Dewan Penasehat Pak Firdaus Jailani, Komisioner OJK, mantan Komisioner OJK ikut hadir sebagai penasehat di sini. Dan juga di sini ada Ibu Elo Suhaili Kala. Terima kasih, ini tante saya, adik ibu saya. Suaminya adalah Pak Suhaili, adiknya Pak Yusuf Kala. Nah, ini ikut hadir, terima kasih Kak Ela. Tokoh-tokoh Betawi, Masya Allah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, banyak sekali yang hadir pada hari ini. Tapi ada nih Ketua Umum FPR, Pak Kiai Haji Lutfi, juga ada Pak Cepi, ada Habib Syahab, juga teman-teman dari Kadin, Masya Allah ikut hadir. Ini satu kebanggaan buat kami semua, para tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Juga kawan kami dari Brawijaya, Pak Muslih, terima kasih atas kehadirannya, bisa hadir. Para pengurus daerah luar biasa ikut menyaksikan MOU yang kita barusan kerjasama melalui Zoom, ini dari Aceh sampai Papua. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah suatu hal keberkahan buat kami di Asy-Syafi'iyah. Hari ini peluncuran Asy-Syafi'iyah Halal Center diresmikan oleh Kepala BPJPH. Ya, ini saya sangat bangga hari ini sebagai tuan rumah. Ibu Diana Dewi ini sahabat saya. Beliau sangat bergelut juga di bidang halal, terutama daging-daging ini. Kalau kita di Jakarta ini banyak toko-toko daging Nusantara, ini beliau yang punya ini. Ya, beliau sebagai Ketua Umum Kadin, ya, DKI Jakarta. Dan saya diminta oleh beliau menjadi Ketua Dewan Penasehat. Terima kasih Bu, Bu Diana Dewi, sahabat kita. Bapak Dr. Sisferi Datuk Gonjong dari PT Kayama yang barusan saja kita melaksanakan MOU. Juga Ibu Insinyur Dina Sujana dari Salman ITB, terima kasih atas kehadirannya. Dari Bandung langsung, tadi pagi langsung pakai bus ya Bu ya. Wah, Alhamdulillah. Dan juga Bapak Romli Eko Wahyudi dari Majelis Ulama Indonesia, dari Bogor, serta semua hadirin hadirat sekalian, semoga kita dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena atas limpahan rahmat dan juga karunia kita dapat berkumpul di tempat Geraha Alawiyah ini dalam rangka peresmian Asy-Syafi'iyah Halal Center. Peresmian ini menandakan merupakan momentum bagi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang senantiasa berkomitmen menjadi pelopor di dalam memajukan pendidikan, pengabdian masyarakat, dan juga pemberdayaan umat. Hadirin sekalian, mengapa UIA membentuk Asy-Syafi'iyah Halal Center? Pertama, latar belakangnya bahwa perguruan Asy-Syafi'iyah ini yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada tahun 1933, seorang ulama besar, dan dilanjutkan oleh ibunda kami, Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah, mempunyai kegiatan dalam 3 bidang: pendidikan, dakwah, dan sosial. Bagi Asy-Syafi'iyah,
As-Safiyah Halal Center ini tidak hanya seputar makanan, tidak hanya seputar perut, tapi halal seyogyanya merupakan juga gaya hidup, ya, lifestyle individual yang kemudian berimbas kepada kehidupan sosial serta kegiatan ekonomi. Jadi syiar ini harus terus digaungkan ke seluruh negeri melalui berbagai taklim dan sarana dakwah lainnya. Untuk itu maka Asy-Syafi'iyah Halal Center akan diarahkan sebagai pusat kajian halal yang mengandalkan kemajuan ilmu teknologi guna mendukung daripada pengembangan produk-produk halal, baik itu di tataran nasional maupun di tataran internasional atau global, untuk memberikan ketentraman pada umat Islam dalam memperoleh produk dan jasa halalan thayyiban. Ya. Halal Center ini juga akan berperan sebagai lembaga sertifikasi halal melalui pendirian suatu lembaga pemeriksa halal atau LPH dengan bimbingan tentunya dari BPJPH dan jalinan kerjasama dengan berbagai institusi baik itu halal nasional maupun global. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mendapatkan undangan untuk kerjasama membuka kantor di Korea, di Seoul. Insya Allah ini mohon doanya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, karena ini Dr. Ali An Sun Gun ini adalah direktur juga kami di Korean Center UIA, dan kita sudah memiliki kerjasama dengan beberapa universitas di Korea. Dan ini nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan doa restu dari Ketua BPJPH. Yang kedua adalah respon kami terhadap kebutuhan mendesak umat Islam, khususnya di Indonesia, untuk mendapatkan daripada jaminan produk halal yang aman dan berkualitas. Tentunya kita sebagai negara terbesar di dunia dalam mayoritas umat Islam mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi pusat industri halal secara global. Namun fakta menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang halal ini masih perlu diingatkan. Banyak produk di sekitar kita belum terjamin kehalalannya. Sementara kebutuhan pasar terus berkembang. Dan kami sangat bersyukur bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo memberikan tanggung jawab untuk ngurusin halal ini kepada orang yang tepat, yang sudah memiliki dan mengerti tentang kehalalan ini, Bapak Dr. Insinyur Haikal Hasan Baras. Tepuk tangan buat Pak Haikal. Dan kami percaya bahwa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah sebagai institusi pendidikan yang berbasis kepada nilai-nilai Islam memberikan edukasi, pelatihan, dan sertifikasi halal bagi masyarakat, apalagi jika kita amati lebih jauh, kegemaran akan produk halal ini tidak hanya milik umat Islam saja semata, namun juga telah diperkuat dengan nilai-nilai filosofis baru seperti kesadaran akan kesehatan, kebersihan, keberlanjutan, bahkan kesejahteraan dan keseimbangan alam. Kesemuanya ini bermuara kepada keyakinan bahwa pentingnya kita menciptakan masa depan yang kokoh, yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, menyertai pada peluncuran Asy-Syafi'iyah Halal Center ini akan terjadi, tadi sudah kita saksikan nota kesepahaman MOU yang sudah ditandatangani dengan beberapa lembaga, dengan Salman ITB, Institut Teknologi Bandung, dengan PT Kayama, dan juga pada seluruh stakeholder dan Sivitas Akademika UIA ini kita lihat tadi juga dengan BKMT, dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan setelah ini kita juga akan menyaksikan, mendengarkan, menyimak pentingnya kita akan ada nanti di sini diskusi ya oleh para
orang-orang yang tepat, yang mengerti tentang kebijakan halal dalam pengembangan ekosistem industri dan bisnis yang berkeadilan dan berdaya saing global. Itu nanti narasumbernya dipandu oleh Ibu Dr. Yeni. Di sini ada Ibu Diana Dewi sebagai pelaku usaha yang membidangi berbagai hal, termasuk di sini kaitan dengan kehalalan juga mengerti, dan juga Pak Sisperi, juga dari Pak Romi dari MUI, dan juga ada 4 narasumber di sini yang akan nanti memberikan masukan-masukan buat kita. Tentunya kita juga akan mendengar nanti keynote speech, ya, arahan-arahan dari Ketua BPJPH Bapak Dr. Insinyur Haikal Hasan. Hadirin sekalian, melalui As-Safiyah Halal Center ini, kami bertujuan yang pertama adalah memberikan edukasi halal, menyebarkan kesadaran tentang bagaimana pentingnya halal itu untuk semua aspek kehidupan, baik itu dalam konsumsi maupun layanan. Yang kedua adalah melatih tenaga profesional halal, seperti juru sembelih halal atau juleha, ya, dan penyelia halal. Kami ingin mencetak sumber daya manusia yang berkompeten di bidang halal. Tentunya yang ketiga adalah keinginan kami adalah bersinergi dengan BPJPH. AHC ini akan menjadi mitra strategis BPJPH dalam mendukung implementasi sertifikasi halal yang kredibel di Indonesia. Dan kita lihat bagaimana prospek industri halal di Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak hanya tentang makanan, tapi juga tidak hanya tentang minuman. Sebagaimana tadi kita lihat, farmasi, busana muslim, ya, pariwisata, hingga keuangan syariah yang ada, potensi pasar halal ini luar biasa. Saya alhamdulillah diundang oleh Ibu Diana Dewi. Waktu itu kita di mana Bu? Di S, ya, di sana di BSD, meresmikan satu acara tentang halal culture, halal kultur. Itu luar biasa. Ya, baju-baju muslimah itu dari berbagai daerah datang mereka. Dan itu sekali beli bukan 1 2, berkoper-koper saya lihat. Dan mereka ngantri untuk masuknya ke satu pameran halal itu. Jadi ini satu potensi yang sangat luar biasa. Dan ini potensi yang besar, mencapai triliunan rupiah dengan pertumbuhan yang sangat pesat setiap tahunnya. Jadi Indonesia ini memiliki keunggulan, kompetitif. Karena apa? Karena sumber daya alam yang melimpah, populasi Islam yang besar, dan juga keanekaragaman produk-produk lokal. Yang tantangannya adalah bagaimana kita tingkatkan daya saing dan kualitas produk halal agar ini bisa bersaing dan tembus pasar global. Maka hadirnya As-Safiyah Halal Center ini kami optimis dapat menjadi katalis dalam pengembangan industri halal di Indonesia, sekaligus juga mendukung daripada visi Indonesia sebagai pusat halal dunia pada tahun 2024. Dan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haikal Hasan sebagai Ketua BPJPH atas dukungannya kepada As-Safiyah Halal Center Universitas Islam As-Safiyah untuk secara aktif membantu di dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan halal, khususnya di dalam bidang penyelia halal, auditor halal, serta juru sembelih halal atau singkatannya juleha, ya. Dengan PT Kayama, nanti dengan Pak Sisperi, dan juga tak hanya itu juga akan mengadakan Training of Trainers TOT sebagai medan sosialisasi konsep halal kepada masyarakat muslim, ya, khususnya ini BKMT seluruh Indonesia ini. Kita akan mengadakan TOT bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan halal secara sadar, berpengetahuan, tidak semata karena dogma agama saja. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa potensi daripada Universitas Islam As-Safiyah ini memiliki beragam rumpun ilmu dan jurusan, khususnya menjadi kekuatan fundamental dalam menunjang pengembangan As-Safiyah Halal Center dalam berbagai kajian publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat, dan mengedepankan pemahaman konsep halal di tengah masyarakat. Makanya pengurus As-Safiyah Halal Center ini, ya, saya minta banyak doktor-doktor di situ,
Karena kita punya juga fakultas sains dan teknologi, ada jurusan biologi, ada jurusan teknik industri, ada jurusan teknik informatika, selain ada jurusan-jurusan sosial yang lain, dan juga fakultas ilmu kesehatan. Jadi inilah saya mohon doa sebagai ketua yayasan Universitas Islam As-Safiyah dan juga ketua Dewan Pembina As-Safiyah Halal Center ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup sambutan saya ini dengan pantun. Boleh nggak pantun? Karena kan saya kan anak Betawi asli. Senator DPD Betawi. Saya Betawinya pakai shot bukan pakai sin. Nih, Pak Haikal. Jadi asli pakai shot, bukan asli. Karena Ibu Tuti Alawiyah, Ki Abdullah Syafi'i itu orang Betawi asli. Alhamdulillah. Tapi orang Betawi orang yang sangat terbuka. Siapapun boleh, mau datang suku Jawa, suku Sumatera, silakan di Jakarta beramai-ramai kita bangun Jakarta ini lebih baik ke depan ini untuk menjadi Jakarta yang bermartabat. Maka itu sejak 2014 saya sudah tiga periode menjadi senator mewakili daerah Jakarta. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya bikin bacain pantun tapi ntar dibilang cakep ya. Kalau orang Betawi perempuan kalau mau cakep gampang, gak usah dandan bagus-bagus, cukup baca pantun pasti dibilang cakep. Nah, ya. Pekalongan kota batik, Yogyakarta kota istimewa. Halal itu pilihan terbaik untuk kehidupan kita semua. Ya. Atau lagi ya boleh ya? Kalau nggak boleh, yang punya acara saya. Metik buah pace di Keranggan, mampir ke pasar beli alpukat. Peresmian AHC sebuah kebanggaan, berkiprah dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata di dalam sambutan saya, semata-mata karena rasa syukur dan gembira bahwa hari ini kita bisa meluncurkan As-Safiyah Halal Center oleh Ketua BPJPH dan dihadiri para tokoh-tokoh penting yang memang bergelut di bidang kehalalan ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pembina AHC. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Ketua BPJPH sekaligus sebagai keynote speak untuk pengantar talk show pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan Barus kami persilahkan. Keren amat di situ gua. Coba lihat lagi bentaran. Foto dari mana itu ya? Tuh. Yang kedua nggak mau. Itu foto masih kurusan dikit itu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi azzallahi, bismillahi jalallah. Bismillahi tahasamna billah, bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaih. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus
kakanda saya yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dalami Firdaus SH LLM dan MBA, Masya Allah. Masih mau nambah lagi Pak? Nambah terus. Yang kedua yang saya hormati rektor saya Profesor Dr. Mas Duki Ahmad Sarjana Hukum MM yang saya hormati, yang saya muliakan, dan seluruh civitas akademika dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang saya cintai. Mobil khusus ada Bu dekan saya tuh. Maaf ya Bu, jarang masuk karena tugas. Tapi kan semua tugas yang penting kan dikerjain. Iya kan? Ya maklumin dah gitu ya. Yang online kita ikutin, yang offline kita datengin. Juga ini sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, bahkan dari luar negeri sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Ketuanya ada di Mare. 1 juta ya. Total 1 juta ya. Sebelum mulai lebih jauh supaya saya nggak kelupaan, ini ada 1 juta orang. Ya, 1 juta orang. Yang belum dihalalin di Indonesia tuh jumlahnya miliaran, 12 miliaran barangkali. SKU ya, stock keeping unit ya. Produknya mungkin gini deh, nggak jauh-jauh deh. Kalau 1 sertifikat halal dengan biaya labnya, dengan biaya transportasinya, dengan biaya sertifikat halalnya, misalnya kita pukul rata reguler semua deh, ya 1 juta deh, ada 1 juta orang, berapa potensinya? 1 triliun. Tuh BKMT ente tuh lihat tuh. Masa 1 orang kagak bisa dapat 1 restoran yang mau dihalalin atau 1 produk yang mau dihalalin? Betul? Tuh 1 triliun potensi. Cukup billahi taufik wal hidayah nih. Biar kita lanjutin berikutnya bagaimana cara actionnya. Dan yang saya hormati pula, dengan tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun, saya tak menyebutkan lagi satu persatu, tapi inilah yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sudah siapkan beberapa dengan Pak Dadun yang saya hormati ini. Saya ingin sampaikan pertama kali adalah ungkapan daripada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini adalah wujud komitmen dari Bapak Presiden yang mengatakan dalam menyambut, menyinggung dan mensitir pembukaan UUD 45. Dari kalimat yang mana? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada 90% umat Islam di Indonesia yang mesti dilindungi kehalalannya. Karena itu beliau berkomitmen menjadikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, badan setingkat menteri, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan langsung dari Presiden, dan kami bertanggung jawab dan melaporkan semuanya kepada Presiden, termasuk hari ini. Kami sampaikan barusan foto dan kami kirimkan. Hari ini izin kami meresmikan AHC Asy-Syafi'iyah Halal Center yang akan memperkuat ekonomi kita. Mengapa? Karena coba lihat, pasar halal tembus 20.000 triliun. Berapa? Nomor berapa Indonesia? Nomor 8. Kan ini cukup menyedihkan, sebuah potensi yang hilang. Nomor 1 dipegang oleh China dengan angka 31 miliar US dollar. Nomor 2 dipegang oleh India 26 miliar US dollar. Nomor 3 dipegang oleh Brazil 20 miliar US dollar. Nomor 4 dipegang oleh Turki, Rusia. Amerika dulu 20 miliar US dollar. Nomor 5 baru dipegang oleh Turki 16 miliar US dollar. Nomor 6 dipegang oleh Rusia 15 miliar US dollar. Nomor 7 Prancis
Prancis sekecil itu loh negaranya. Masih di atas dari kita 15 miliar US dollar. Sementara kita penduduk terbesar muslim hanya nomor 8 dengan mengambil porsi 13 miliar US dollar. Ini cukup menyedihkan dan cukup membuat kita, loh kok begini? Ada apa di Indonesia ini dengan cara begini? Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, yang saat ini belum terasa oleh kita semua adalah ekspor produk halal nasional kita. Tembus 673 triliun. Coba Bapak Ibu sekalian, ada di mana nih yang salahnya itu di mana? Yang salahnya di mana? Kan semua yang kita produksi halal. Sebagianlah, beberapa lah yang mengandung pork. Di mana salahnya? Salahnya tidak tertib halal. Karena kalau tertib halal, tembus itu semua. Bayangkan, tadi kita mendengar sambutan Pak Rektor. Kita mendengar sambutan Bapak Ketua AHC. 66 juta pelaku usaha di Indonesia. Saya sebut dulu pelaku usaha, lalu saya ralat sengaja. Penggiat usaha. Karena kalau pelaku kejahatan mulu ya. Pelaku perampokan. Pelaku kejahatan. Jadi kita ganti ya. Itu kesepakatan saya dengan Pak Maman ya, Menteri UMKM ya. Kita ganti PU itu penggiat usaha. 66 juta penggiat usaha. Bapak Ibu, baru 2,3 juta yang berhasil kami halalkan dari 55 juta itu. Mungkin sampai Desember ini 3 juta ada barangkali. Jadi masih ada 66 dikurang 2 itu 63 juta yang belum kita halalkan. Maka dari itu kami akan terus melakukan gerilya ini dengan menargetkan per hari 10.000 sertifikat halal per hari. Yang akan kita mudah-mudahan akan kita rapihkan dulu internal, akan kita rapihkan 4 model. Yang pertama regulasi. Ini harus kita rapihkan beberapa hal-hal yang menghambat. Kita sempurnakan regulasi. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi kami terkait dengan beberapa kementerian. Coba ditayangkan yang terakhir. Waktunya udah mepet, saya langsung slide terakhir nih. Nah, kolaborasi kita lihat dengan semua. Ada Menteri Keuangan di sana, ada OJK di sana, ada Menteri Perdagangan di sana, ada Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, ada Menteri Perindustrian, Perdagangan, Dalam Negeri, ada KNEKAS sana, ada UMKM, ada pariwisata. Ini yang terkait, ada Badan Gizi, Badan Pangan, Badan POM. Yang sentralnya itu halalnya itu yang akan kami perkuat. Ini yang kita maksud kolaborasi. Yang ketiga, yang kita perkuat adalah sosialisasi. Bu, 1 juta ente punya. Yuk sosialisasi. Pasang logo halal. Udah, apakah yang Anda makan sudah halal? Udah, selesai itu barang. Yang ketiga, digitalisasi. Karena tanpa digitalisasi kita akan kerepotan. Jadi 4 model yang kami lakukan dan kami canangkan dan kami laporkan kepada Presiden. 4 model yang akan kami terapkan. Regulasi, kolaborasi, sosialisasi, dan digitalisasi. Untuk itu kami menayangkan juga dengan lagu supaya ini menjadi sosialisasinya makin kuat. Izinkan kami memutarkan lagu ini sebelum kami tutup. Jangan lama-lama ya. Kami putarkan lagu ini sebelum kami tutup. Kita bisa mendengarkan dengan indah lagu ini. Ini disebut Mars Halal. Di setiap
Langkah kami siap untuk maju, menjaga halal untuk masyarakat yang satu. Badan penyelenggara jaminan produk halal, menjaga kepercayaan untuk seluruh masyarakat. Penyempurnaan regulasi jadi prioritas, tiap aturan diperbaiki tanpa lelah. Bersama kolaborasi, sinergi kita perkuat. Halal Indonesia untuk dunia yang berkah. Itu jargon kita, halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia, misi mulia untuk semua umat manusia. Sosialisasi jadi kunci, digitalisasi jadi jalan. Mari bersama untuk wujudkan harapan. Tepuk tangan gemuruh. Lagu ini dan liriknya dibuat oleh staf ahli dari Badan Halal, Bapak Caca. Tolong berdiri Pak Caca. Ya. Pak Caca inilah yang berkreasi untuk membuat ini, dan langsung sebentar lagi Bapak Ibu sekalian akan mendengarkan ini di semua mal di Jakarta. Dan ini kami terapkan, kami buat, dan seperti yang tadi Bang Dai ini sebutkan. Nggak apa-apa lagunya sambil iringi closing ya. Halal is not for Muslim only now. Halal untuk kita semua. Dan ayat yang dibacakan oleh Qori'ah tadi itu adalah menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Allah perintahkan kepada semua manusia, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, makan yang halal baik. Saya nggak pakai dan di situ. Ini menjadi pengertian yang salah selama ini. Seolah-olah halal dan baik, tidak. Halal baik itu satu paket, tidak ada wow di situ. Tidak ada summa di situ. Halal summa toyib tidak. Halal wa toyib juga tidak. Jadi dalam ilmu tafsir halalan toiban satu paket. Jangan cuma bismillah doang. Ini bagian daripada pelatihan kepada juru sembelih halal yang disebut Bang Dai tadi, Juleha. Bagaimana ceritanya halal cuma bismillah doang? Enggak bisa dong. Yang disuruh makan itu satu paket halal toyib. Halalan toyiban. Tidak ada pemisah. Jadi satu paket. Jadi menyembelihnya juga harus benar. Pisaunya kata Nabi suruh tajam. Ya dikias yang luas dong. Hewan mesti dalam keadaan tenang. Nabi menyatakan gak boleh motong hewan kecuali dalam keadaan tidak lapar dan tidak haus. Jadi ini pelatihan kepada Juleha ini. Ya Allah ya Rabbi. Ngenes kita kalau ngelihat hewan kurban dipotong. Diikat pakai tali, dibengkek, dingangkang, dibanting, diputar leher, ditarik buntutnya. Apa coba ini? Ini bangsa inilah haula wala quwata illa billah. Ngajinya di mana tuh? Maka kalau Juleha, insya Allah kita didik yang baik. Halalan toiban tuh satu paket. Nggak boleh ente nyiksa binatang buat dipotong. Dan ada hormon-hormon yang buruk, kortisol, hormon apa lagi tuh, non serotonin lah. Itu akan keluar dari tubuhnya sehingga apa? Dia melawan itu loh. Akibatnya dagingnya kagak enak dimakan, dagingnya cepat busuk, yang makan jadi kolesterol, darah tinggi. Ikutin aja deh Quran deh. Aman ikut Quran, ikut hadis Nabi aman. Maka kalau kita lihat di luar negeri, di Saudi, di Bosnia, di Australia, yang motong itu ya di New Zealand juga ya. Itu orang-orang terlatih. Sendirian, nggak pakai stunning-stunningan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Set, tuh kambing nggak pakai diikat. Kakek saya juga begitu, zaman dulu Pak Kiai. Ini kita orang Betawi Kiai. Kan kita asli Tenabang, kebun kacang. Itu saya ingat. Abak saya deh, orang Bonjeruk. Kagak bakal dia makan kecuali yang dipotong sendiri. Seumur-umur sampai meninggal. Saya ingat di rumah selalu ada kambing. Dia motong kambing nggak pakai kita pegangin, nggak pakai kita pegangin. Dia motong kambing,
Mana yang kambing mau dipotong, dielus, kasih makan, dikasih air gula Jawa. Adem tuh kambing, tenang tuh kambing. Udah ditutup matanya sama kupingnya sendiri. Plep, dia rebahan. Bismillahirrahmanirrahim, sereset. Kambingnya enak. Sekarang kita nggak tahu motongnya gimana, tahu main halal aja. Inilah yang PR kita, dan insya Allah dengan bantuan, support dan dukungan dari antum semua akan kita luruskan halal tuh mestinya kayak gimana. Dan juga kita sosialisasikan bahwa halal itu lifestyle, halal itu prosperity, halal itu transparan, halal itu bisa ente lihat prosesnya, halal itu bisa di traceability, dari mana dia motong, dari mana sumbernya, itu halal mesti kelihatan. Halal itu civilization, modern civilization. Bang Dai, kemarin saya WA-an sama Sohib di Harvard University, tumben pakai video call. Kenapa lo pakai video call? Saya bilang teman saya, biar lo lihat lihat kantinnya, lihat kantin halal di Harvard antri, padahal mereka bukan muslim. Kantin yang nggak ada tulisan halal sepi aja. Begitu juga di mana-mana. Mana Pak Profesor Korea kita, mana itu Pak Profesor Kim itu? Ini Korea nih Pak. Kemarin bulan lalu kami kedatangan salah satu farmasi terbesar di Korea. Dia melakukan survei di Korea. K-pop itu hanya mau pilih halal. Surveinya mereka menembus angka 95%. Orang-orang Korea yang bukan muslim hanya memilih halal. Mengapa? Karena kata mereka halal is double clean. Karena itu halal akan menjadi trending dunia. Halal menjadi acuan. Sebagian saya belum kirim, tapi halal akan menjadi acuan masyarakat dunia dalam pertumbuhan ekonomi. Yuk, kita yang ambil itu, kita yang raih itu, sehingga pertumbuhan yang ditargetkan oleh Presiden 8% insya Allah akan tumbuh dari industri halal. Tidak terlalu lama saya katakan, tadi saya ditantang pantun sama Bang Dai, maka saya tutup juga dengan pantun. Belum gue ngomong udah cakep ya. Masuk hutan berburu kera, jangan ditembak burung kasuari. Kalau saya diterima dengan mesra, maka 8% akan kita raih sama saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Haikal mohon untuk tetap di stage untuk menerima plakat kenang-kenangan dari Ketua Dewan Pembina AHC. Nah, sehubungan dengan itu, kami akan memberikan sebuah cindera mata, tanda kerjasama kita ini terjalin, akan kami berikan langsung kepada Bapak Pembina. Ini dulu, Den. Ambil, Den. Oke, silakan diabadikan. Baik, terima kasih pada Pak Haikal dan Prof. Delami yang sudah menyerahkan plakat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita inti pada hari ini adalah talk show dengan tajuk Kebijakan Halal dalam Pengembangan Ekosistem Industri dan Bisnis yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global. Kepada segenap panitia kami mohon untuk mempersiapkan kursi untuk para moderator dan pembicara.
Baik, untuk pemateri hari ini, dalam talkshow ini akan disampaikan oleh yang pertama sebagai narasumber, Bapak Dr. Sisperi Datuk Gonjong SMM selaku owner dan CEO PT Kram Kayama Group. Yang kedua, Ibu Haja Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta. Yang ketiga, Ibu Insinyur Dina Syana dari Ketua Harian Salman Halal Center ITB dan Bapak Romli Eko Wahyudi SKM MM selaku dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, untuk memandu acara talkshow hari ini, kami mengundang moderator yang akan memandu acara talkshow hari ini, Ibu Dr. R. Indarjani MSc. Baik, para undangan mohon untuk tetap berada di tempat untuk mengikuti acara talkshow hari ini. Tema talkshow kita adalah kebijakan halal dalam pengembangan ekosistem industri dan bisnis yang berkeadilan dan berdaya saing global. Kepada Ibu Indarjani kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Baik, kami silakan Ibu Dr. Indarjani. Pada teman-teman mahasiswa, kami mohon untuk tetap berada di tempat untuk mengikuti talkshow hari ini, karena ini sungguh sangat bermanfaat dan sangat berilmu buat teman-teman mahasiswa. Baik, kami silakan kepada Ibu Indarjani untuk memandu acara talkshow hari ini dengan tajuk kebijakan halal dalam pengembangan ekosistem industri dan bisnis yang berkeadilan dan berdaya saing global. Kami silakan Ibu Dr. Indarjani. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak surprise kalau misalnya talk show itu ditaruh di paling belakang. Jadi acara ini adalah sebagai acara sharing session sebetulnya buat teman-teman, khususnya dosen-dosen UIA dan juga para hadirin yang lainnya, untuk memahami konsep halal secara sesungguhnya. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Kepala BPJPH, oleh Dewan Pembina, kemudian oleh Rektor, bahwa kita penting untuk memahami konsep halal itu. Jadi halal tidak hanya sekedar yang penting nggak makan babi, nggak begitu. Nah, sekarang kita sempurnakan semuanya, sehingga tadi niatan AHC untuk menjadikan halal ini sebagai lifestyle masyarakat muslim di Indonesia dan juga dunia, mudah-mudahan tercapai ke depan. Saya tidak akan berpanjang kalam Bapak Ibu sekalian. Sharing session ini akan menghadirkan 4 pembicara utama. Yang pertama adalah Ibu Dina. Mangga Ibu Dina. Beliau adalah ketua harian atau aktivis di Salman, LPH Salman. Beliau sudah 30 tahun bergelut tentang halal. Dan buat beliau halal itu ternyata sesuatu yang membuat kemudian kita akan menjadi refleksi. Apakah selama ini kita sudah
berhalal ria atau halal toyiban itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Jangan-jangan kita ini yang penting gak makan babi, udah itu halal, padahal tidak seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya akan mohonkan ke depan, juga Ibu Hajah Dewi, Bu Dewi, Diana Dewi, misalnya ada nama Dina, ada nama Diana, untuk juga melihat bagaimana prospek halal ini dari sisi Kamar Dagang Industri. Jadi dari sisi perdagangan lah. Nah, terus kemudian yang akan kita hadirkan juga itu Pak Romli. Nyuwun sewu Pak Romli, monggo. Beliau ini, makasih Bu. Beliau ini lama berkecimpung di bidang halal. Bagi mereka tadi yang Pak Haikal menyebutkan tentang juleha. Nah, Pak Romli ini banyak berkecimpung di bidang juleha, di bidang penyembelihan halal, hewan-hewan halal. Jadi bagi mereka yang memang ingin berkecimpung di juleha, mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Romli ini. Dan last but not least, di tengah kita yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Ferdi, pembina kami, itu adalah Pak Sisferi Datuk Gonjong. Jadi beliau ini sudah lama berkecimpung di bidang halal, khususnya terkait dengan peningkatan SDM. Tapi juga beliau menguasai masalah-masalah bisnis halal secara global. Nah, saya sebagai bagian dari Kayama itu berapa kali diundang untuk meramaikan terkait dengan international training. Jadi Kayama ini salah satu lembaga pendidikan bersertifikasi yang sudah diakredited atau mendapat license dari Kemenag dulu ya, sekarang menjadi BPJPH, sehingga kemudian materi yang diberikan itu sudah well accredited. Nah, ini juga worth it untuk kita, terutama pengurus-pengurus HAC ini saya mintakan mereka harus punya sertifikasi halal. Jadi kita tidak hanya memahami halal itu apa, tetapi juga kita harus menjadi pelaku dari pemeriksa produk-produk halal. Nah, ini bagiannya Bu Dina ini. Bu Dina ini adalah aktivis Salman. Dulu waktu saya mahasiswa saya aktivis Salman, tapi udah gitu karena nikah pindah ke. Bu Dina tuh masih terus di situ. Dan di tangan beliaulah bagaimana lembaga pemeriksa halal Salman ini bekerja. Dan beliau sangat concern kepada pemberian halal secara self declare, dan kemudian juga tidak ketinggalan beliau juga menjadi auditor internasional. Jadi saya, Bu Dina, Pak Romli itu masing-masing sudah memiliki ID sertifikasi sebagai asesor auditor, asesor juleha, asesor penyelia halal yang sudah disertifikasi oleh BNSP. Karena produksi halal, profesi halal itu tidak hanya sekedar profesi. Sekarang sudah masuk kepada ranah SKKNI dan bahkan sudah masuk ke dalam ranah BNSP. Jadi peluang itu buat teman-teman semua yang kebetulan nih, sekaligus saya juga mau menjadikan sharing ini sebagai entry point untuk bersama-sama mempersiapkan diri agar apa yang tadi disampaikan oleh pembina kita, Ketua YAPTA, Pak Ferdi, itu bisa terwujud dengan baik. Jadi ini entry point ini mohon diresapi bahwa halal ini tidak hanya seperti itu, tapi ini ada hal-hal yang saya perlu share kepada teman-teman semua, sehingga kita menjadi literate halal. Jadi literasi itu tidak hanya knowing itu cukup baca selesai, understanding itu dengan belajar selesai, tetapi hendaknya memaknai atau comprehend. Nah, memaknai ini di dalamnya terkait dengan refleksi, terkait dengan action. Nah, sudahkah sampai kita di level itu? Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk tidak berpanjang kalam, saya sampaikan teman-teman ini, mohon maaf, rule kita itu 10 menit, maksimal 10 menit materi itu dipaparkan kepada teman-teman. Tidak usah khawatir karena materi akan kita distribute melalui website. Setelah itu saya akan buka forum untuk discussion, untuk question, tapi disampaikan setelah semua pemasaran selesai. Begitu ya? Kompak semua? Baiklah, saya mulai dari Bu Dina.
kemudian dilanjutkan oleh Ibu Dewi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Romli, dan terakhir adalah Pak Datuk. Karena dia bisa agar opportunity bisnis yang tadi disampaikan itu bisa terangkum oleh materi yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi boleh dibilang inilah the last one, kenapa ditaruh di paling akhir. Baik, demikian. Saya persilakan Bu Dina, 10 menit waktunya untuk Anda, nggak usah khawatir. Nanti kalau diizinkan materi yang sudah disampaikan tadi, yang sudah disampaikan ke saya, sudah ada di panitia, itu akan kita sosialisasikan juga melalui website. Nah ini jika diperlukan. Berdiri aja ya. Silakan berdiri atau yang lain yang lebih rileks, manggala. Ini sharing session is non formal occasion, manggala. Terima kasih Bu Jenny yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat bangga sekali ya, karena launchingnya begitu megah ya. Mudah-mudahan kegiatan itu akan melebihi dari kegiatan dari Pusat Halal Salman ya. Jadi insya Allah lebih hebat daripada Pusat Halal Salman. Baik, izin saya berdiri, saya akan memberikan materi tentang gaya hidup halal menuju Indonesia yang lebih baik ya. Ini sebelumnya untuk arti daripada gaya hidup halal itu adalah sekarang itu sudah menjadi tren ya. Bagaimana kita keseharian itu untuk menjadikan halal itu menjadi gaya hidup ya. Nah, istilah halal lifestyle ini adalah semakin populer di masyarakat ya. Jadi sekarang masyarakat itu lebih senang memasukkan anaknya ke SD Islam terpadu, kemudian ke rumah sakit bersalin yang Islam, kemudian juga menggunakan perbankan syariah dan lain sebagainya. Itu merupakan gaya hidup daripada gaya hidup halal ya. Kemudian juga tren selanjutnya itu adalah bagaimana sekarang mode fashion ya. Jadi pada zaman saya dulu kuliah itu agak susah kita untuk menggunakan hijab. Sementara sekarang itu hijab merupakan suatu bagian daripada gaya hidup halal tersebut ya. Nah, kemudian di sini tadi Bapak Pembina mengatakan bagaimana kita itu kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang halal ini. Jadi kita sebagaimana diketahui dalam hal ini umat Islam itu diwajibkan untuk menjalankan halal ya. Apakah itu menggunakan, memakai dan menghadapi kehidupan global itu tentunya juga dengan gaya hidup halal. Nah, di sini banyak sekali masyarakat itu tidak paham dengan halal. Jadi misalnya kalau seandainya disodorkan ayam goreng ya, itu tidak pernah bertanya apakah ayamnya itu dipotong sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu ya. Jadi kalau seandainya saya menguraikan, ini akan lebih banyak ya, karena di Salman ada kuliah halal 1 semester ya, selama 14 minggu. Kita akan belajar tentang bagaimana tentang halal tersebut. Mangga ibu bapak sekalian kalau ingin mengikuti kuliah halal ya, jadi kan gaya kuliah halal di ITB ya, padahal hanya mengikut kuliah halal aja, itu secara gratis kita mengadakan secara online ya. Jadi nanti insya Allah Bu Jenny akan mengumumkan di halal centernya Asafiyah. Nah, kenyataan yang ada, jadi akibat kurangnya pemahaman dari syariah tentang perintah terkait halal haram, akibat yang ditimbulkan yang akan didapatkan jika mentaatinya. Jadi mengakibatkan kurangnya kesadaran halal dalam mengkonsumsi makanan. Jadi kita tidak pernah bertanya ya, apakah makanan ini sudah halal atau tidak. Nah, sementara yang namanya untuk keabsahan halal itu dengan adanya sertifikat halal. Nah, ini ketidaktahuan membuat masyarakat muslim itu menjadi apatis ya, jadi merasa aman-aman saja gitu ya, karena akibat kurangnya pemahaman dari sisi kemajuan teknologi terutama tentang bahan makanan, obat, kosmetik dan pembersih tubuh, bahkan alat masak serta sandang ya. Nah, di sini seringkali adanya
pemalsuan daging ya. Jadi ini yang terakhir itu ada di Kabupaten Bandung, di mana daging sapi itu diguyur dengan daging babi celeng diguyur dengan daging sapi, kemudian dijual secara bebas ya. Nah, kemudian juga ada beberapa kasus ini yang sudah tren itu ketika seorang yang paham agama ya, kemudian dia pesan di GoFood, dia tidak tahu kalau seandainya yang dipesan itu adalah makanan yang dibuat dari babi. Karena mereka itu merasa apatis bahwasanya di Indonesia ini sudah pasti halal gitu ya, padahal di sekeliling kita itu sudah dikelilingi oleh barang-barang yang tidak halal. Nah, ini sebagai cara individu ya untuk gaya hidup ini untuk menjalankan hidupnya sehari-hari ya, sesuai dengan syariah Islam. Jadi tren gaya hidup halal itu ada di pangan. Pangan itu meliputi makanan dan minuman ya. Kemudian juga keuangan syariah. Bagaimana kita menabung, menyimpan uang itu harus sesuai dengan syariah ya. Jadi tidak menggunakan bank konvensional. Kemudian yang tren lagi adalah wisata halal. Jadi sekarang ganti menteri, ganti istilah lagi, dari wisata halal diganti dengan wisata ramah muslim. Saya tidak tahu dengan menteri yang baru apakah mau masih wisata muslim ataukah ramah muslim ataukah masih wisata halal. Jadi sebenarnya wisata halal itu bukan mensyariahkan tempat wisata, tetapi hanya memberikan peluang kepada kepada wisatawan muslim itu untuk mendapatkan haknya, yaitu hak mendapatkan makanan halal, kemudian haknya dia untuk beribadah, di mana di dalam hotel itu harus disediakan arah kiblat, kemudian sejadah, mukena, dan kemudian yang paling utama itu adalah di dalam kamar mandi itu harus disediakan tempat berwudu. Karena selama ini hotel bintang 5 itu tidak menyediakan tempat berwudu ya. Jadi itu yang disoroti dalam wisata halal. Kemudian modest fashion ya. Jadi alhamdulillah kalau Indonesia itu paling ngetren dalam hal fashionnya dibandingkan dengan negara-negara Arab ya. Kemudian ini yang tak kalah penting adalah media. Bagaimana yang namanya gaya hidup halal itu mengajari agar kita jangan menjadi netizen julid ya. Jadi jangan sampai apa dikomentari secara negatif ya. Jadi kita harus bijak terhadap media ya, media sosial. Kemudian obat dan kosmetik ya, jadi kita harus mengetahui juga karena Indonesia ini alhamdulillah sudah lebih dari 15 brand kosmetik yang sudah sertifikat halal ya. Jadi tidak ada alasan lagi kita menggunakan produk luar yang belum tentu kehalalannya. Nah, kemudian kita kalau ingat SGIE ini, jadi ingat waktu kampanyenya Pak Prabowo ya, di mana Mas Gibran itu bertanya sama Cak Imin tentang SJIE dan Cak Imin tidak bisa menjawab kan. Padahal SJIE ini memang paling ngetren ya untuk bagaimana kita tadi Bapak pembina di Asyafiah ini menguraikan kalau kita itu belum menjadi pemeran utama. Jadi kita masih di bawah rankingnya ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi di sini alhamdulillah Indonesia sudah di tahun 2023 ini, 24 kemarin Indonesia menempati untuk masalah pangan ini di ranking kedua ya. Sementara di bagian-bagian yang lain kita masih ketinggalan. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebutkan SJIE ini, jadi makanan minuman halal di posisi keempat di 2021 dan kedua di posisi 2002 dan 2003. Dengan demikian juga dengan modest fashion, farmasi, media, pariwisata, dan sektor keuangan syariah. Jadi saya yakin di Halal Center Asyafiah ini nanti akan bisa ya mengkaji bagaimana kita untuk menaikkan ranking-ranking di dunia ini. Nah, kemudian ini halal menurut para pakar. Jadi halal istirahmatan lil alamin oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian halal is brand oleh Jonathan Alvison. Kemudian halal itu sebagai lifestyle branding ya oleh Alexander Clement. Kemudian lawful healthy food dan safety food oleh Profesor Winay Dahlan dari Thailand. Nah, ini sedikit saya mengurai pepatah ya. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup.
Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jadi dalam hal ini luasnya cakupan makna halal itu melalui tingkah laku, tindakan, perkataan, sikap, alasan makanan diharamkan. Pertama adalah zatnya, kemudian prosesnya, kemudian cara mendapatkannya. Di sini zatnya itu sudah produk yang ada di sekitar kita. Jadi bangkai. Nah itu ada beberapa ayam yang mati. Nah yang matinya itu dikemanakan? Takutnya itu menjadi fried chicken gitu ya. Takutnya ini yang harus kita ini. Dan mungkin nanti dari Asafia ini bisa mendeteksi luas lagi. Demikian juga darah daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah ya. Dalam hal ini adalah biasanya dalam ritual kebudayaan ya. Misalnya meresmikan jembatan itu disembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama penunggu jembatan itu. Nah, otomatis dagingnya tersebut tidak halal. Kemudian tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, diterkam dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini proses pengolahannya. Salah satu yang harus kita pahami itu adalah PPH ya, proses produk halal. Jadi harus diperhatikan. Kalau seandainya si produk tersebut itu dilakukan oleh non-muslim, berarti kita harus lebih hati-hati lagi. Nah ini cara mendapatkan, jadi insya Allah kalau seandainya orang sudah menerapkan gaya hidup halal, itu tidak akan ada korupsi Pak. Ya, jadi KPK dibubarkan, kemudian polisi juga dibubarkan ya. Nah ini kesadaran halal ya, jadi merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam. Ya ini sudah tadi ya, kemudian untuk restoran ini kita harus cek kehalalannya, kemudian juga cek kebersihannya. Ini sertifikat halal ya, kemudian ini dasar hukum sertifikat halal, nanti diuraikan di kuliah aja ya ininya, sedangkan yang wajib halal itu meliputi
Waktunya sangat sedikit ya. Jadi mudah-mudahan bisa ini nanti kita bisa diskusi. Mangga Bu Jenny. Atur nuhun. Terima kasih banyak Bu Dina. Mohon maaf ini ya jadinya maraton begini karena tadi sudah janjian juga dengan Pak Haikal ya Pak Fadi. Ya, ditunggu jam 1. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi saya bisa take time ya untuk ini ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itulah yang tadi disampaikan oleh Bu Dina, seorang aktivis halal dari Salman. Dan sekali lagi beliau ini sudah 30 tahun berkecimpung di bidang halal. Silahkan untuk berkorespondensi. Jangan khawatir, nanti materinya akan kita share juga di website kami. Selanjutnya marilah kita dengarkan bagaimana perspektif bisnis halal dari Ibu Kania Dewi. Beliau adalah Ketua Kadin DKI Jakarta dan juga beliau ini kalau nggak salah importir daging ya Bu ya. Barangkali ini bisa cerita juga. Tadi memang menjadi concern ya karena Indonesia itu ternyata orang-orangnya tuh meat eater society. Kalau Jepang kan lebih kepada fish ya, kalau kita kan daging gitu. Nah ini mungkin bisa juga menjadi salah satu cerita atau perspektif lain gitu bagaimana konsep halal ini diterangkan oleh Bu Diana nanti dengan perspektifnya. Silakan Bu, mohon maaf. 10 menit waktunya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya dari Kadin tentu akan berbicaranya mengenai bagaimana perspektif dari segi ekonomi. Kita lihat potensi kegiatan ekonomi dari industri halal ini itu cukup besar. Tadi dari Prof. Dailami sudah sampaikan, kemudian Bapak dari Badan Pengkajian Halal juga sudah sampaikan bahwa kita lihat di sini itu bisa mencapai 4.375 triliun kegiatan ekonomi dan industri. Seperti contoh, pasar global diperkirakan mencapai 1,3 triliun kenaikannya di tahun 2025 ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa ada bank syariah. Nah, bank syariah ini luar biasa. Pertumbuhannya itu mencapai 34%. Bahkan beberapa bank-bank konvensional saat ini sudah merasa khawatir bahwa semua nasabah akan beralih kepada bank syariah. Kita tahu sekarang bank syariah Indonesia di mana-mana sungguh luar biasa. Ini apa? Artinya kesadaran kita semakin besar. Seperti di sini pengertian industri halal. Kalau saya melihatnya ini bisa didefinisikan menjadi dua. Yakni ada industri halal yang inti, itu dia biasanya dulu hanya itu sebagai orientasinya, yaitu meliputi makanan, minuman, kemudian farmasi dan kosmetik. Tapi sekarang ada industri halal berkembang, yaitu meliputi tadi sudah disebutkan oleh Ibu dari narasumber pertama juga mengenai fashion, kemudian industri keuangan, asuransi dan pariwisata. Kita sebagai umat muslim dari awal pun pelajaran yang menjadi pedoman di kita itu ada di surat Al-Baqarah 168. Artinya kita harus hidup dengan produk yang halal dan baik. Tadi Pak Hekel sampaikan jangan disebut tapi produk halal baik. Artinya kita diajarkan dan diwajibkan untuk bersama-sama bagaimana dalam tubuh kita yang kita
harus konsumsi sudah diajarkan. Jadi saya sangat menyambut baik Pak, kalau saya sebut Pak Prop. Pak Prop ini kebetulan Ketua Dewan Penasehat saya di Kadin DKI. Ini pastinya bahwa apa yang sudah dikukuhkan hari ini kita sangat menyambut baik dan mengapresiasi, Prof. Dan teman-teman juga tahu tadi Ibu Ketua BKMT yang mempunyai anggota 1 juta, bagaimana mempercepat proses halalisasi untuk kita. Karena kita bukan berbicara mengenai halal dan non halal, tapi bagaimana kita berbicara mengenai halal itu berarti kita hidup sehat. Kalau kita hidup sehat ya berarti kita pastinya akan selalu dalam jiwa yang sehat akan terdapat badan yang sehat. Kan ini yang memang apa sih yang dicari? Yang dicari adalah kesehatan. Katanya kesehatan itu adalah yang paling mahal. Jadi saya mengapresiasi untuk itu. Kemudian selain dari ajaran tadi, kebetulan karena saya di Kadin, berarti saya berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis saya sangat relevan dengan halal. Jadi saya sedikit sampaikan tadi Bu Jani, mungkin Ibu bisa menyampaikan tentang bagaimana sih untuk produk halal yang saya kebetulan jalani itu sebagai importir. Jadi Bapak Ibu, salah satu persyaratan masuk barang dari luar, kalau kita mengimpor barang, khusus saya itu adalah produk daging. Jadi yang tidak boleh, kan sekarang ini banyak dokumen-dokumen elektronik. Ini tidak boleh Pak, ada 2, yaitu 1 elektronik, yang lain boleh, yang 1 dari sertifikat kesehatan. Yang kedua, sertifikat halal. Ini harus asli Pak. Jadi kalau kontainer saya sudah masuk ke pelabuhan, 2 dokumen itu belum ada, kami belum bisa rilis. Karantina belum mau. Nah ini kita tahu bahwa pemerintah sudah melindungi untuk konsumsi. Jadi Bu Jani, demikian Bu, kalau kami impor itu kami harus memastikan bahwa produk ini memang halal. Kalaupun memang produk ini tidak halal, itu memang tidak ada sertifikatnya. Nah nanti proses halal ada di luar negeri seperti apa, pasti tadi yang sudah disampaikan akan bekerja sama dengan Korea. Nah ini yang memang Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara yang mana produk-produknya masuk ke Indonesia. Pak Sapri lebih tahu, ya Pak ya. Kebetulan beliau yang mensertifikasi produk saya di perusahaan. Ketemunya di sini Pak. Saya nggak panjang lebar, saya cuma mau promosi bahwa saya kebetulan juga produknya daging. Ibu tadi pelanggan saya, terima kasih Bu Jani. Promosi saya mau kasih voucher. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang saya beri pertanyaan, saya akan berikan ini yang bisa menjawab. Mohon maaf ya Pak, soalnya saya pengen lihat yang tunjuk tangannya lebih dulu. Bapak Ibu, siapa yang kenal produk saya? Apa Bu? Ibu langsung loh. Apa Bu? Toko Daging Nusantara. Terima kasih Ibu. Silahkan Ibu. Ini voucher dari Toko Daging Nusantara.
Ketemu lagi ya Bu. Ibu bisa menyampaikan kenapa Ibu menjadi pelanggan toko daging Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya UMKM dari Kecipinang Muara, Jatinegara. Nama kuliner saya Mamiko Kuliner. Terus waktu itu kita mau halal ya Bu ya. Terus beli dagingnya di toko Ibu. Terima kasih. Ini Bapak Ibu jadi testimoni produk kami memang kami sebut tokonya adalah toko daging Nusantara. Kami menjual hanya produk-produk halal. Demikian Ibu dan Bapak, ini ada teman kita yang ternyata mengenal toko daging Nusantara yang saya akan berikan voucher. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu saja mungkin dari saya. Dan nanti mungkin dengan narasumber yang lain, mungkin apabila sudah selesai ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana yang sudah singkat, tapi kita sebetulnya sudah mendapatkan semacam comprehensive features bahwa yang beliau impor itu mengandung dokumen, harus ada dokumen kesehatan, harus ada dokumen sertifikasi. Jadi artinya tentrem lah ya kalau misalnya membeli daging dari toko daging Nusantara, begitu ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Romli terkait dengan bagaimana peran ulama atau fatwa ulama dalam merilis sertifikasi halal. Beliau juga banyak kegiatannya di bidang juleha halal. Jadi untuk Kayamani ini salah satu andalan SDM untuk menjadi asesor. Jadi jika Bapak Ibu sekalian nanti ada yang tadi Pak Ferry sudah membuka pelatihan untuk menjadi juleha gitu. Nah nanti beliau yang akan menilai. Apakah ibu bapak sekalian, kalau ibu mungkin saya nggak berani ya, karena saya juga sering lihat serem gitu ya. Nah akan Pak Romi nanti salah satu yang akan menguji bapak sekalian apakah dibilang kompeten atau tidak sebagai juleha halal. Tidak perpanjang kalam, saya persilakan Pak Romi, mangga, silakan Pak. Ini ada. Seperti biasa 10 menit nanti kita berikan waktu yang luas untuk para penanya atau discussion, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Halal Center Asafia yang luar biasa Pak. Saya jujur luar biasa untuk launchingnya luar biasa. Makanya tadi betul Bu, semoga launchingnya luar biasa, nanti perannya juga lebih luar biasa untuk Indonesia Pak. Gitu. Jangan menang di launching saja Pak, maksudnya gitu. Nah, karena 10 menit nanti akan sedikit cepat Pak, biar kita semua dapat. Oke. Saya ingin memperkenalkan Majelis Ulama Indonesia dulu Pak, karena biar orang itu selalu gara-gara ada undang-undang tentang jaminan produk halal itu selalu menyampaikan bahwa negara ini mengambil alih peran MUI. Negara ini kemudian kita dibenturkan dengan Kementerian Agama, dibenturkan dengan pemerintah. Padahal sebenarnya kalau dari sejarahnya kan MUI memang dibentuk oleh negara Pak. Jadi memang tidak bisa kita bohongi bahwa MUI itu harus sinergi dengan pemerintah. Karena memang sejarahnya MUI itu dibentuk oleh negara, oleh Presiden Soeharto waktu itu. Nah ini badan hukumnya Pak. MUI tidak boleh marah kalau dibuat atau disebut orang lain. Kan MUI itu juga LSM. Iya Pak. Jadi orang selalu marah, para pengurus MUI itu suka marah kalau disebut MUI itu LSM. Padahal secara hukumnya mirip Pak, sama. Cuma karena isinya para kiai, para ulama, para cendekiawan, akhirnya ketika dibilang LSM, itu emosinya terpancing. Padahal memang secara hukumnya iya, pendapatnya sama. Fatwa itu hanya diikuti oleh orang-orang yang mengakuinya. Kalau dia tidak mengakui ya nggak akan diikuti Pak. Itu kan baru akan kuat kalau fatwa itu diambil ke undang-undang atau pemerintahan atau ke peraturan, itu baru kuat. Kalau fatwa sendiri nggak kuat Pak.
Itu. Contoh apa? Dulu kita negara minta vaksin, fatwa COVID itu vaksin. Kemudian yang dikeluarkan 2. Tapi ketika nggak kuat, tetap aja yang ketiga, yang keempat disebar ke masyarakat. Kenapa? Karena jumlahnya nggak kuat, Bu. Artinya memang negara sebenarnya boleh maksa, tidak harus pakai fatwa. Tetapi karena negara ini tahu bahwa Muslim paling banyak, makanya fatwa itu dibutuhkan untuk memperkuat program negara. Gitu. Jadi memang berapa persen sih umat Islam di Indonesia yang mohon maaf mengikuti fatwanya MUI? Nggak banyak, Pak. Karena memang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Makanya ketika muncul fatwa itu sesuatu yang tidak boleh memaksa. Ini yang kemudian ingin saya sampaikan bareng-bareng. Hampir seluruh teman-teman MUI, ya terutama yang mohon maaf yang sepuh-sepuh gitu, itu selalu marah, Pak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 yang berkaitan dengan jaminan produk halal ini. Karena dianggapnya uangnya diambil ke sana semua. Gitu. Karena sertifikasi halal tanda kutip ada biaya, kemudian negara ngambil alih. Padahal ini sejarahnya luar biasa, Pak. Ini tentang fatwa, tapi sejarah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. 2006 udah diajukan. 2010 udah diajukan lagi ke DPR. Baru 2014 itu disetujui undang-undangnya. Bahkan 2014 di alinea terakhir, di pasal terakhir dikatakan undang-undang ini baru akan berlaku 5 tahun setelah diundangkan. Artinya setelah tahun 2014, tahun 2019 itu baru bisa berlaku, Pak. Kenapa? Negara ini belum siap. Jadi kenapa MUI waktu itu ada sertifikasi halal? Karena negara belum siap, Pak. Jadi urusan negara ini masih banyak sehingga urusan halal diambillah oleh MUI, dibantu LP POM sebagai lembaga satu-satunya. Nah, kemudian muncul undang-undang ini artinya apa? Negara ini udah luar biasa, Pak. Mohon maaf, orang selalu bilang kita negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 2019 ditetapkan kemudian ada jaminan halal untuk rakyat yang beragama Islam. Artinya keperpihakan negara untuk menjamin kehalalan produk untuk umat Islam itu baru kuat, baru mampu 2019. Nah dari undang-undang ini muncul, Pak, banyak sekali pekerjaan. 1, pendamping halal. Ya, sekarang orang-orang menjadi pendamping halal itu banyak sekali, Pak. Ya, karena apa? Mereka dapat tambahan. Selain dapat ilmu, mereka dapat tambahan penghasilan. Kemudian dari yang agak tinggi lagi, penyelia halal, Bu. Ya, penyelia halal ini luar biasa sekarang. Kebutuhan setiap industri itu wajibnya 1. Tapi ternyata, Pak, kita kekurangan penyelia halal. Sehingga saat ini ada orang-orang tertentu yang mengakomodir penyelia halal untuk menjadi bisnis, Pak. Jadi 1 orang penyelia halal itu bisa menjadi penyelia halal di beberapa produsen. Akhirnya apa? 4-5 produsen dengan 1 penyelia halal. Dia jual 1 paketnya 8 juta. 1 paket pengurusan halal untuk produk itu dia butuh dibayar 8 juta, Pak. Belum lagi setiap bulannya karena dianggap sebagai pegawai 1,5 juta. Itu luar biasa. Kenapa? SDM penyelia halal itu masih kurang sekali. Dan siapa? Ya teman-teman kita. Halal Center ini yang harusnya bisa menyiapkan itu. Setelah itu ada auditor halal. Ya. Setelah auditor ada asesor halal. Kemudian kemarin dibentuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja anggota komite fatwa. Nah, kalau komisi fatwa khusus di MUI. Nah, 3 pekerjaan ini yang sekarang ini kita butuh luar biasa. Gitu. Nah, permasalahannya apa? Untuk pendamping halal kemarin meledak di tahun 2023 karena kebanyakan program dari bantuan BUMN. Ya, yang BUMN yang anggarannya per 1 UMKM atau UKM itu 600.000. Nah, karena sekarang sudah jarang, akhirnya ini juga berhenti. Ya, Subdeklar ini sekarang nggak maju banget, Pak. Karena apa? Ya UKM kita 600.000 itu cukup mahal bagi mereka gitu loh. Jadi memang butuh bantuan dari pihak ketiga, ya BUMN dan lain sebagainya.
Jadi 2003 itu luar biasa peningkatan jumlah self declare-nya, sertifikasi halalnya karena ada bantuan. Sekarang ini mundur lagi, Pak. Karena harus bayar. Kalau yang sekarang bantuannya dikit. Ya, sekarang ada namanya kalau pendamping itu beli token, Bu. Beli token 250. Ya, 250.000. Itu. Kita paham betul itu. Nah, jadi posisi hari ini kita harus bersyukur negara ini sudah mau ngurusi umatnya dengan sertifikasi halal. Itu luar biasa, Pak. Berapa triliun anggarannya? Luar biasa. SDM-nya berapa? Itu jadi nggak usah dibenturkan MUI dengan pemerintah karena itulah perjuangan para ulama. Sekarang negara sudah sanggup untuk menjamin sertifikasi produk halal. Ini prinsip dasarnya tadi disampaikan Ibu. Prinsip dasarnya kalau kita beragama Islam semua barang itu boleh dimanfaatkan, Pak. Kecuali ada hukum yang melarangnya. Jadi prinsipnya semua boleh. Yang bermanfaat boleh digunakan. Yang berbahaya tidak boleh digunakan. Yang udah halal nggak usah disertifikasi. Yang benar-benar haram ya nggak udah sertifikasi. Yang tengah-tengah ini yang harus dilakukan pengkajian. Contoh, kita pernah sertifikasi telur, Pak. Sertifikasi halal telur. Telur itu keluar dari jenis ayam apapun, dia makan apapun, itu tetap halal, Pak. Tapi karena ini produsen ngotot, saya harus sertifikasi, biar telur saya dinyatakan halal oleh orang gitu, Bu. Ya akhirnya terpaksa tetap kita sertifikasi, Fatwa itu kan atas permintaan. Itu. Contoh, yang kedua, kita sedang gembar-gembor tentang halal, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak yakin ayam yang dimakan, yang dimasak oleh ibu-ibu itu halal. Yakin nggak? Loh, ibu-ibu aja nggak yakin, itu diberikan ke bapak-bapak yang makan loh. Ya, ibu beli nih ayam yang jalan di depan ibu pakai motor, ya kan? Ibu beli, yakin nggak itu halal? Belum yakin aja dibeli, apalagi kalau dia bersertifikasi halal, Pak. Jadi kalau belum yakin nggak apa-apa. Katanya kalau Islam kan gitu, Pak. Kalau tidak tahu hukumnya halal, ya kan? Kalau tidak tahu. Nah sekarang saya kasih tahu. Jadi cek dulu, Bu. Karena syaratnya kan harus dibaca, disembelih atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua terpotong dengan sempurna 3 saluran. Ya 3 saluran yang di sini. Ya trakea, esofagus sama pembuluh darah. Cek aja itu terpotong nggak. Dan kebanyakan nggak terpotong sempurna. Kalau tidak terpotong sempurna berarti tidak halal secara kesempurnaan, Pak. Walaupun para mazhab itu berbeda-beda pendapatnya. Nah, jadi ketika kita bicara daging yang halal, ini berat. Contoh, tadi pas ketemu dengan kepala badan, sertifikasi, apa tadi, Bu? Warteg. Sertifikasi warteg, Pak. Ya. Kemudian di situ itu ada yang berasal dari daging ayam dan daging sapi. Kalau daging sapi pemotongnya udah oke, banyaklah sudah bersertifikasi halal. Kalau ayam nggak bisa, susah. Ibu cek, apalagi salah satu sertifikasi halal untuk juru sembelih halal itu syaratnya, Pak. Salah satu nih, minimal SMA atau SMK. Saya pelaku, Pak, di bawah nyari yang penyembelih di RPU, rumah potong ayam yang lulusan lulusan SMA, susah, Pak. Kalau mereka lulusan SMA bisa kerja, nggak mau motong, Pak, mereka. Ini yang kemudian oleh kita itu kita harus berani menyuarakan bahwa tidak harus semuanya harus lulusan SMA, gitu loh. Kalau mungkin dia pondok, SMP, ilmunya bagus, kemudian keterampilannya bagus, kenapa enggak? Tapi syarat sekarang minimal SMA. Kalau kita ngajuin yang SMP, walaupun dia bagus, tetap tidak memenuhi syarat administrasinya. Nggak lolos lagi. Itu kondisi nyata di lapangan. 2 menit lagi ya. Oke. Nah, ini mohon maaf ketegasan pemerintah. Ini contohnya, mohon maaf sekali lagi. Tanggal 17 Oktober 2024, semua produk harus bersertifikasi halal, Pak. 3 hari sebelum tanggal 17, berarti tanggal 14. Itu ada rapat bareng-bareng Pak Menteri Agama dengan BPJPH yang ini kemudian diundur, Pak. Artinya apa? Udah ngotot, kita harus halal tanggal 17, akhirnya diundur tahun 2026.
Apakah yakin 2026 yakin? Enggak, nanti diundur lagi. Nah itulah kebijakan kita yang harus sebenarnya kita berani gitu loh Pak. Gitu. Karena katanya, wah masih banyak masalah, mau diundur aja, pasti nanti gitu lagi. Makanya kalau ini sebenarnya kemarin ditetapkan Pak, oh yakin, orang akan berbondong-bondong sertifikasi halal. Gitu. Tapi karena kemudian diundur, nyantai lagi produsen kita. Oke, saya terakhir, ini masalah kenapa tantangan pengembangan industri halal ini juga kalau tadi dikatakan pesat sekali, tapi sebenarnya juga persaingan kita luar biasa berat Pak. Yang pertama adalah inkonsekuensi standar halal. Seluruh dunia ini macam-macam Pak, beda-beda standar halalnya. Makanya kalau Indonesia menerima beberapa negara harus disertifikasi khusus dulu, baru diterima di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia dikatanya yang paling rapi dan paling rumit Pak. Paling apik katanya Indonesia. Itu. Tapi ini nyata di seluruh dunia ini aturannya macam-macam sehingga nggak standar, belum standar banget gitu loh. Yang kedua, proses sertifikasi ini tetap rumit Pak. Kenapa? Ini berhubungan dengan keyakinan, bukan hanya sebatas teliti, kemudian administrasi barang dan sebagainya. Ini ada keyakinan yang ada di situ. Silakan tanya, hampir semua Pak yang disertifikasi halal bilangnya stres. Mau UMKM, mau yang reguler, kenapa? Ada beberapa hal yang harus mereka siapkan. Gitu. Jadi ini nyata, bukan kemudian, wow gampang sertifikasi halal untuk yang orang yang tahu gampang, tapi nyata di lapangan berat itu. Kemudian yang ketiga, rantai pasokan dan logistik. Tadi disampaikan oleh Kepala Badan, setelah dikeluarkan sertifikasi halal, pasokan bahannya ada enggak? Tetap enggak? Karena kalau udah ganti, nggak berlaku lagi itu Pak. Contoh pasokannya dari produk A, oh besok nggak ada, ganti produk B, itu udah menyalahi lagi. Gitu. Kemudian yang keempat, kurangnya kolaborasi. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, kolaborasi kita harus kuat. Artinya mengadopsi logistik halalnya itu harus kuat posisi hari ini. Ini kesadaran dan pemahaman produk, tugas Halal Center salah satunya memberikan pemahaman. Kemudian kompetensi global Pak, pertarungan halal non halal. Boleh Bu, tadi katanya kalau impor di Indonesia salah satu syarat wajibnya halal. Tapi kan kalau untuk negara-negara non halal, mereka nggak terlalu peduli. Tidak harus mereka halal non halal, gitu kan? Gitu. Karena ke kita aja, ke negara-negara Muslim aja, standar syarat halalnya itu wajib. Yang ketujuh adalah inovasi dan pemasaran Pak. Tadi digitalisasi dan sebagainya itu yang lemah di kita. Nah, Indonesia sudah mencoba, yang pertama adalah penguatan BPJPH. Kemarin di bawah Menteri Agama, sekarang sudah setingkat Menteri. Ini juga kuat Pak, pengaruhnya luar biasa. Dari segi anggaran, kekuatan dan sebagainya itu luar biasa. Kemudian penguatan SDM halal. Sekarang LPH itu, wah puluhan Bu. Perguruan tinggi bikin LPH, hampir seluruh perguruan tinggi negeri besar Islam di Indonesia pada bikin LPH dan Halal Center semuanya. Untuk apa? SDM-nya biar bagus, SDM-nya biar banyak. Kemudian yang ketiga adalah penguatan halal value. Tadi yang dikatakan Ibu, halal labs-nya. Ya. Itu kemampuan untuk kekuatan keuangan syariah. Tadi disampaikan itu ada bentuk kita halal itu kalau udah masuk ke keuangan syariahnya juga. Kemudian penguatan ekonomi digital dan yang terakhir adalah ini paling penting rencana kawasan industri halal. Nah ini juga baru dirancang dari sejak berdirinya BPJPH sampai hari ini juga belum pas berada di mana. Ya, kawasan industri halal itu belum terbentuk di Indonesia. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Romli sudah paparannya bagaimana fungsi dari fatwa tadi dalam merilis sertifikasi halal. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Datu Gonjo sebagai pembicara terakhir untuk bercerita bagaimana romantikanya dalam mengasuh halal ini. Beliau sudah lama berkecimpung tidak hanya dalam peningkatan SDM, tapi sekaligus juga terjun dalam bisnis halal itu secara baik umumnya secara internasional. Silakan Pak Datu. 10 menit waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Bapak Ibu sekalian yang hadir di dalam ruangan ini, sesuai dengan tema pada hari ini itu adalah kebijakan halal dalam ekosistem industri dan bisnis yang berkeadilan dan berdaya saing global. Ini sebelang satu tema yang sangat bagus sekali gitu. Kenapa kan saya katakan, saya harus mulai apa itu globalisasi. Jadi setelah ditandatanganinya Uruguay Round pada tahun 1992, itu barrier to exit and business suatu usaha ataupun suatu negara ditiadakan. Dengan kata lain bahwa informasi dari ujung sana di negara lain secara cepat bisa kita terima di Indonesia. Dan ini adalah mimpinya dari Sultan Tadir Ali Shahbana pada tahun 1970. Saya dengar ceramah umumnya, dia ingin bahwa dunia ini hanya satu. Inilah sekarang baru kejadian. Nah Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan kondisi halal. Kenapa saya katakan bahwa satu-satunya negara yang pemerintahnya concern mengatur halal adalah Indonesia. Nah dahulu di bawah Kementerian Agama, sekarang badan sendiri setingkat dengan menteri. Nah dalam hal ini Bapak Ibu sekalian bahwa dilahirkannya Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal, ini terbuka secara luas kesempatan bagi generasi-generasi muda yang punya spirit untuk maju. Kenapa karena punya spirit untuk maju? Di sana dengan turunan peraturannya ada beberapa jabatan baru yang kita bisa rebut. Pertama itu ada namanya penyelia halal atau istilahnya halal supervisor. Yang kedua ada namanya auditor halal. Yang ketiga ada namanya slaughter atau juru sembelih halal. Yang keempat ada chef halal. Yang kelima ada manajer halal. Yang keenam ada pengawas halal. Ini jabatan-jabatan baru. Ini harus kita rebut. Kenapa saya kata kita rebut? Para adik-adik mahasiswa, Anda jangan bangga dengan ijazah S1, S2, S3 Anda, itu tidak akan laku. Kalau Anda tidak menciptakan lapangan kerja baru. Karena dengan Anda mempunyai sertifikat halal yang 6 tadi, Anda dengan gampang menciptakan lapangan kerja. Anda tidak perlu lagi mengemis ke tempat-tempat orang, terima saya untuk kerja, tidak perlu. Karena itu saya alami. Saya masih kuliah, saya sudah keliling dunia untuk menempatkan orang ke 20 negara. Dari tahun 78 saya sudah keliling dunia itu menempatkan orang dengan berbagai sektor. Nah di dalam bidang halal ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya kasih tahu bahwa negara-negara sekarang ada 137 lembaga halal luar negeri yang telah mengajukan permohonan untuk penandatanganan MRA dengan BPJPH, yaitu Mutual Recognized Agreement. Nah dari negara-negara ini kebanyakan negara-negara non-muslim. Kenapa saya katakan negara-negara non-muslim? Di negara tersebut banyak tidak ada orang-orang muslim yang siap bekerja halal. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir bahwa mereka membutuhkan kita sekarang. Sebagai contoh, kayak di Meksiko, Aseguramiento Halal Meksiko, itu ownernya orang Indonesia, orang Solo. Baru saya latih minggu kemarin. Kayak di Vietnam, Halal Certification Agency Vietnam, itu 3 orang auditornya lulusan IPB. Kayak di Australia, ada namanya AHA, pemiliknya ini orang Solo. Ada lagi yang temannya Pak Delami, itu Global Australian Halal Certification. Itu juga latihannya juga sama kita, orang Indonesia. Di New Zealand, ada 3 lembaga halal. Yang NZIDT ini milik pemerintah New Zealand, tapi pekerja-pekerjanya dari Indonesia. Dan dikomandoi oleh kawan kita dari Malaysia. Ini kesempatan sangat terbuka sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, saya telah berjalan kurang lebih 30 slaughterhouse yang ada di Australia. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi pembelian di sana. Nah, kayak negara-negara Malaysia, Mesir, Turki, Arab Saudi memaksakan ke pemerintah Australia juru sembelih halalnya harus dari negara kami. Ini saya telah bicara dengan Babe Haikal minggu kemarin. Ini kita harus minta.
Karena sekarang Australia baru melatih juru sembelih halal ke Kayama, baru kurang lebih ada 80 orang. Itu latihannya juga ke Kayama. Nah, saya minta ke Bapak Haikal, ini kita rebut. Kita harus ambil nih juru sembelih halalnya. Kenapa saya katakan? Indonesia melalui menteri baru yang namanya Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan Undang-Undang 18 tahun 2017. Karding punya target pada tahun 2025 menempatkan 400.000 tenaga kerja ke luar negeri. Dengan negara sasaran 100 negara sasaran. Ini peluang yang sangat bagus. Ini harus kita rebut. Ini yang kita bicara secara global. Jadi kayak Australia itu sudah meminta juru sembelih halal, Kanada juga sudah meminta, Meksiko juga sudah meminta, Brazil juga sudah meminta. Hanya persoalannya pemerintah kita ini agak cuai, tidak mau memfollow up ini. Nah, kalau HC bisa memfollow up ini, saya bilang kita bisa bergandengan, karena kami Kayama telah buka kantor juga di Barcelona, kami juga telah buka juga di Tokyo, kami juga telah buka juga di Korea Selatan. Nah, ini kesempatan-kesempatan yang sangat luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya ingatkan lagi bahwa halal di dalam negeri, ini tadi Pak Romli sudah bercerita, statistik dari BPS 1.644 RPH yang ada di Indonesia. Itu semuanya adalah RPH yang ruminansia, yaitu yang berkaki 4. 1.644 itu yang baru certified 2,5%. Tadi Pak Romli bilangin minimal tamatan SMA. Sekarang itu tidak. Dia datang ke pemotongan, datang jam 11, celana pendek, pakai kaos kutang, minum alkohol, tidak sholat. Apakah itu halal? Ini true story. Apakah itu halal? Nah, yang halal itu bagaimana? Dia kata Pak Romli, dia harus sholat dulu, dia harus tahu wudhu segala macam. Waktu pemotongan dia harus sopan. Hewan itu tidak perlu disakiti. Nah, satu RPH di Indonesia saja membutuhkan 10 orang juru sembelih halal. 1.644 berarti butuh itu 16.440 juru sembelih halal. Itu untuk lokal saja. Belum lagi yang namanya RPU, rumah potong unggas atau rumah potong ayam. Yang di pasar-pasar Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat ibu-ibu yang ke pasar, tolong hati-hati. Kenapa saya tolong hati-hati? Kalau ayam tuh kadang-kadang matinya bukan karena dipotong, karena direbus oleh air panas. Ini kejadian. Jadi kawan saya ulang tahun dengan bangga membawa tumpeng ke Buperta. Saya bilang tunggu, jangan dimakan dulu. Dia tanya, Pak Datuk kenapa? Saya bilang saya potek dulu ayamnya. Totonya ayamnya masih berdarah. Saya bilang jangan dimakan. Ini dipotongnya tidak halal. Ini harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu kalau istrinya ke pasar, kalau beli ayam, kalau potongannya lurus lebih baik nggak usah dimakan. Tapi kalau potongannya melenceng-melenceng itu dipotong secara halal. Ini hal-hal yang perlu kita sampaikan pada siang hari ini. Dan kami dari Kayama memang telah melakukan pelatihan dari 137 negara LHLN, kurang lebih 92% sudah latihan dengan Kayama. Nah, di dalam negeri juga kami juga sudah melatih dari Muhammadiyah, dari NU, dari berbagai perguruan tinggi juga, dari Departemen Perdagangan juga kami yang latih, dari Presiden University, dari Gajah Mada, dari Diponegoro, dari Airlangga, dan universitas-universitas NU dan Muhammadiyah juga kami yang latih. Jadi saya berharap di masa akan datang mudah-mudahan AHC ini betul-betul bisa berkembang. Karena kenapa saya katakan Pak Ibu, kami Kayama ini mempunyai ada namanya LPK, kami juga punya LSP, kami juga punya konsultan. Jadi untuk apapun Bapak Ibu sekalian, kita ini istilah Betawi palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Dan juga tadi Bu Dewi udah bilang, kebetulan saja orang-orang dari Bu Dewi yang penyilih halalnya itu yang melatih adalah Kayama. Kami yang melatih. Jadi nggak usah khawatir lagi, belanjalah ke sana, itu insya Allah halal. Ada juga BUMD DKI
Dharma Jaya yang melatih juga kami yang melatihnya. Jadilah Bapak sekalian, kita kalau bicara secara global, saya bilang bahwa lapangan kerja untuk halal ini sangat terbuka. Jadi saya berharap lulusan As-Syafi'iyah jangan hanya bangga dengan sertifikat atau ijazah saja, supaya dilampirkan dengan sertifikat halal dengan pelatihan. Ini sangat gampang. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ada dari Kayama yang ikut pelatihan oleh 7 leha. Saya udah bilang, Ibu tolong tuliskan perguruan tingginya, jabatan Ibu di situ apa, nama lengkap, tanggal lahir, kapan. Karena ini nanti berguna untuk menambah, apa istilahnya, nambah kum gitu kan. Dia tidak lampirkan. Akhirnya dimasuk ke perguruan tingginya tolak. Diminta ke saya, pada tuh boleh nggak tukar sertifikat saya? Saya bilang boleh ditukar, tapi ada biaya. Karena kita bayar BLU ke pemerintah. Setelah diganti, dia bilang, Pak, sekarang saya naik jabatan. Jadi dia bilang ada tambahan tunjangan. Kata istilah Bu Yeni, ada tambahan tunjangan. Karena saya nggak memahami itu gitu kan. Dan termasuk juga dari perguruan tinggi lain, ada yang ikut pelatihan dari Kayama menjadi asesor dari UGM, dari Airlangga, dari Diponegoro. Dia minta kita tuliskan di situ perguruan tingginya, jabatannya apa. Akhirnya dia masuk ke perguruan tinggi, ini diupload, ada penambahan. Apa istilahnya atau kum atau apa, yaitu perguruan tinggi lebih paham. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap di masa akan datang, mulai dari ini, kita bukan hanya sekedar menganggap halal ini hanya sebagai lip service. Tapi harus dipahami adalah halal adalah basic need for the life kita semuanya. Jadi saya cerita sedikit, waktu saya di Sydney, saya kena malas masuk ke lounge-nya Qantas, saya di bawah aja gitu. Saya lihat ada satu counter, ada sertifikat halalnya, tapi nggak ada yang belanja. Saya masuk ke situ, saya beli kue, saya beli air, saya baru mau gosok kartu, karena petugasnya bilang, Bapak boleh nggak geser ke depan? Di belakang saya udah antri panjang. Saya tanya, kenapa kok kalian ngantri? Dia bilang, berarti ini adalah higienis. Karena dia bukan orang Islam. Nah, teman saya banyak orang Cina. Saya tanya juga dia, waktu sakit Taiwan, kenapa kamu cari rumah makan restoran yang halal? Jawabannya cuma satu, kalau halal pasti higienis. Sambil bercanda saya bilang, selama ini lu makan sop babi itu nggak bersih dong. Dia bilang, ya bisa saja tidak bersih katanya, karena tidak ada jaminan. Jadi betul, halal adalah milik seluruh bangsa, seluruh umat manusia, bukan hanya sekedar kaum Islam saja. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu memberikan pelatihan halal kepada anaknya, karena sekarang ada perguruan tinggi di IPB udah buka untuk komputer tuh S2-nya halal, UGM juga buka. Kalau di Salman selalu latihan kuliah halal per semester. Saya alumni Salman 2 semester. Seharusnya Salman udah beri saya profesor nih harusnya. Karena saya juga punya sertifikat 2 dari Salman. Dari UGM juga saya punya sertifikat. Dari Kementerian Pertanian juga punya sertifikat halal. Jadi kalau orang tanya, pada tuh halal itu gimana? Soalnya, mimpi saya juga halal, saya bilang gitu. Kalau nggak halal, saya bilang susah. Kenapa saya bilang susah? Nah ini ada sedikit, Bapak Ibu sekalian, orang kita ini sekarang salah paham. Kan dibilang, wah itu kan nanti kita ini kan udah Islam. Ya kan udah halal masakannya. Tidak begitu. Jadi prosesnya itu betul. Kalau cicak aja kencing di situ, jatuh tainya cicak, apakah itu halal? Nah itu bilang dari para pegiat halal bilang itu sudah tidak halal. Jadi harus betul-betul. Bahkan kalau restoran itu kamar mandinya aja pintunya kalau menghadap ke dapur atau menghadap ke hidangan itu harus ditutup. Karena dia bilang itu tidak bisa lagi. Tadi Bu Dina ada bilang bahwa kalau mau sertifikat halal mesti harus ada musolanya di situ. Sekarang bagaimana? Kalau Pak Ibu tahu di Jakarta, hotel-hotel bintang 5 kita belum certified halal. Setahu saya yang baru sertifikat halal itu adalah hotel yang dekat Masjid Cut Mutia, Sofyan Betawi. Itu udah sertifikat halalnya. Kalau yang lain mungkin belum. Karena ada persoalan-persoalan yang harus mereka tidak bisa penuhi. Nah barangkali itu Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi dibilang 65 juta
pelaku usaha yang ada di Indonesia. Minimal mereka mempunyai 1 orang penyelia halal. Jadi Bapak Ibu bayangi berapa banyak kebutuhan tenaga kerja itu. Jangan nanti sampai diimpor pula dari negara lain gitu kan. Nah inilah hal-hal yang perlu kita diskusikan supaya Bapak Ibu jangan lagi ragu-ragu, oh saya ini udah halal, sebenarnya tidak. Ini tadi ada juga dari kawan Kowantara. Kowantara itu punya 50.000 se-Jabodetabek anggotanya. Ini kita coba menggiring supaya sertifikat dulu 100. Apalagi nanti BKMT seluruh Indonesia. Nah kami siap untuk berkolaborasi sampai kemanapun. Karena kalau untuk Joleha, kami punya instruktur sampai ke Atambua. Kami telah punya instruktur sampai ke Atambua. Nah kalau mereka ingin kerja keluar, waktu itu Prof. Delami juga bilang, Pak Datuk, kami ada menempatkan ke Jepang. Saya bilang, Prof, itu mungkin yang sending organizer, saya bilang gitu. Jangan lakukan lagi. Karena Jepang sekarang membuka 400.543 tenaga kerja untuk 14 sektor, untuk seluruh negara. Nah kita udah buka di Jepang, saya udah tanda tangan perjanjian dengan Kementerian Dalam Negerinya, bahwa saya bilang kalau sending organizer saya tidak mau. Tapi kalau SSW, Specified Workers, oke saya bilang. Itu saya mau. Jadi mereka udah oke, udah setuju. Jadi ini tenaga-tenaga halal. Kemarin Australia juga udah minta, Kanada udah minta. Nah kalau Bapak Ibu semuanya dari sini, mahasiswanya dibekali, di samping ijazah nanti ada sertifikat halal, insya Allah kita bisa tempatkan ke luar negeri. Jadi karena istilahnya sekarang bukan TKI lagi, tapi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dan kami juga punya izin itu. Saya beraktivitas di penempatan tenaga kerja ke luar negeri, mulai berkenalan dari tahun 78. Sampai sekarang alhamdulillah baru 46 tahun. Jadi Bapak Ibu hitung aja umur saya sendiri. Sama Prof. Delami saya bilang, waktu Ibu dulu Menteri Perempuan, saya bilang masalah tenaga kerja selalu sama saya. Barangkali itu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu terima. Itu hanya karunia dari Allah semata. Tapi kalau saya sampaikan tidak berkenan dari hati Ibu, itu adalah kelemahan saya selaku manusia yang papa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada beberapa hal yang bisa dicatat ya untuk pertama tadi Salman itu membuka tentang perkuliahan halal. Jadi ada baiknya kalau di sini ada Warek 1 mungkin ya bisa mewajibkan kepada mahasiswa untuk ikut kuliah itu karena free. Dan itu sifatnya online dan jadikan itu SKP kalau bisa. Gitu sehingga sosialisasi halal kepada mahasiswa kita itu bisa terlaksana. Jadi mereka itu memilih halal itu tidak hanya sekedar dogma tapi with knowledge gitu loh. Nah, itu mungkin ini sudah dibuka tadi sama Bu Dina opportunity itu. Jadi tinggal bagaimana kita menggrabnya, mengambilnya opportunity itu. Dan online itu kan tidak ada batas kuota ya, sampai 1.000 beliau bilang. Nah, jadi kalau misalnya yang bisa diwajibkan gitu ya bagi mahasiswa kita, karena mahasiswa ini kalau nggak diwajibkan nggak ini belum patuh gitu ya. Nah, terus kemudian peluang lainnya bahwa LPH yang tersedia itu baru 2,5% dengan opportunity yang dibuka demikian luas. Bayangkan yang tersedia baru 2,5%, berarti ada peluang untuk menciptakan LPH lain untuk memenuhi kuota tadi menjadi 100%. Tadi sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tentang LPH, maka beberapa hal yang harus diingat adalah paham tidak kita tentang konsep halal. Inilah sharing session ini sebagai entry point bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami konsep halal dengan benar. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami konsep halal itu secara industri. Karena nggak mungkin lah kalau kita misalnya mau lepas dari industri. Nah, yang ketiga, you upgrade sama-sama sebagai SDM halal. Baik sebagai juleha maupun sebagai penyelia halal ataupun sebagai auditor. Nah, tadi Ketua Pembina Pak Ferdi sudah mencanangkan untuk hal-hal tersebut. Tinggal bagaimana respon dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan opportunity itu. Sekali lagi hanya 2,5% yang sudah memenuhi, sementara
97,5% walau alam bisawab. Nah ini kan kesempatan buat kita. Nah mungkin itu beberapa hal yang bisa saya catat. Untuk itu sebagai janji tadi kita buka ya forum discussion. Saya mohon kepada pembicara langsung to the point, ditujukan kepada siapa pertanyaan itu. Nah saya buka untuk 4 orang, 4 penanya di sini ada 4 orang. Jangan banyak-banyak bertanyanya ya, karena kita juga harus waktu ini belum sholat belum segala macam. Jadi saya buka 4 orang untuk bertanya. Mangga siapa dari sisi sini dulu atau ada? Ya tadi Pak Misbah. Kemudian dari sisi tengah, kayak dari sisi tengah nggak ada nih dari sisi tengah. Baik, saya nggak kelihatan matanya. Pak siapa? Enggak ini yang batik, yang batik. Siapa? Pak Iman. Iya Pak Iman. Terus kemudian dari sisi sini ada, oke Bu Husna. Baik ya. Jadi oke, nomor 1 Pak Misbah, nomor 2 saya tuh nggak bisa ngelihat karena gelap gitu ya. Nah dari ketiga nanti Bu Husna. Langsung to the point, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Panggil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bukan pertanyaan dulu, yang pertama adalah usul untuk kerjasama peningkatan hasanah kehalalan berkaitan dengan satu mata kuliah umum nanti dan satu perkuliahan yang sifatnya stadium jenderal dan sebagainya. Kita akan buat IA ya Bu, kita akan buat implementation of agreement terkait itu di semester depan. Karena kami punya satu program terkait dengan pengembangan keislaman yang bisa diisi oleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pelatihan. Kalau pelatihan yang sifatnya baik tadi yang Bapak sampaikan dari mulai juru sembeli sampai kepada pengawas ya sampai kepada aktivitas Bapak MRA Pak. Kalau misalnya kita mau ngambil satu bukan kaitannya dengan sertifikasi tapi pelatihan kemampuan, misalnya kemampuan untuk mengedukasi kehalalan produk misalnya, berbagai macam produk, apakah itu harus menggunakan lembaga yang sudah katakanlah kalau di kita misalnya LSP ataupun yang lain atau misalnya Bapak dan Ibu, ataukah bisa kami yang menggunakan itu dengan materi yang ada di lembaga Bapak dan Ibu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga terakhir Kadin DKI kayaknya selain daging Nusantara kayaknya perlu kita coba kembangkan apa ya Bu, mengeduprenerkan mahasiswa kita Bu berkaitan dengan kemampuan pengembangan produk edupreneur yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan penanya yang kedua Pak Bambang. Pak, maaf ya nggak kelihatan banget namanya mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nama saya Imam Sofwan dari Kahmi Jaya. Oh Hidayah. Ya, silakan. saya ingin pada tataran esensial dan fundamental. Yang pertama tadi ada ditayangkan masalah halal lifestyle ya. Jadi saya berangkat bahwa ketika ada halal lifestyle berarti ada paradoknya yaitu haram lifestyle. Nah, apa buktinya? Sekarang itu generasi Z itu sudah terkontaminasi dengan itu semua ya. Terutama dan ini terutama narkoba nih. Narkoba sudah ini walaupun halal termasuk narkoba juga sampai ke kampung-kampung. Yang pertama bagaimanakah cara memenggal networking itu kehidupan yang begitu. Karena saya melihat ada sisi lain itu memang regulasinya itu tidak serius. Kitanya ini yang duduk di sini serius. Tapi pada tataran aplikasinya nggak ada yang serius. Polisi tidak serius, semua tidak serius. Bagaimana? Bu Diana sudah serius, semuanya sudah serius. Tapi pada tataran pelaku-pelaku yang harus bisa menegakkan regulasi, malah itu. Kemudian yang kedua, terutama adalah pada tataran penerapan ya. Ketika tadi sudah ada hal-hal yang terkait masalah ekonomi digital, kemudian saya sepakat saja dengan MUI bahwa standar halal itu kadang mencela-mencela, enggak konsisten. Nah ini makanya tadi membahas sendiri kan bahwa standar halal itu kadang tidak konsisten. Nah bagaimanakah cara untuk berkomitmen itu dengan standar halal tersebut?
Karena kan itu apa hubungannya, ada zat ini itu. Nah itu yang MUI. Kemudian pada Pak Tanjong, yang Pak ketiga, Datuk. Tonjong ya? Ya. Gimana Bu? Pak Datuk. Oh Pak Datuk. Terima kasih bahwa itu adalah merupakan kegiatan yang bagus sekali. Terutama di kami sudah melakukan itu semua. Juleha, kemudian sertifikasi halal, kemudian kafe pelatihan COVID dan sebagainya udah. Tapi yang di sini kita memang susah untuk bisa mengumpulkan teman-teman atau yang komunitas-komunitas berbakat. Artinya tadi sepakat sama teman saya bahwa untuk networking, untuk kerjasama antara pemerintah dengan itu harus bisa fleksibel, tidak usah terlalu birokratis. Prakteknya memang begitu. Karena kalau terlalu birokratis, karena di masyarakat jarang mengerti, ya masyarakat padahal pinter, ekonomi UKM pada pinter-pinter, tapi mereka tidak ngapain kita, nggak ngerti. Nah itu saya rasa hal yang esensial dan urgensial ya. Itu saja. Nah, kemudian terakhir untuk Budiana, tadi Bu, saya sangat sepakat bahwa hal terkait Kadin adalah sebagai pengawal untuk hal-hal yang bersifat ekonomi. Nah khususnya Jakarta ini, kami ingin Kadin itu bisa memberikan improvisasi kemudian kepada teman-teman yang ada, khususnya bukan atas nama organisasi. Nah harus bekerja sama dengan grassroots lah ya, sehingga bisa merasakan bahwa Kadin itu datang untuk bisa menjembatani seluruh aspek-aspek yang hubungan dengan perdagangan dan lain lain, khususnya di Jakarta. Karena ini juga terkadang kita sering ya mengalami kegagalan-kegagalan, tidak ada penjembatan. Secara teori memang gampang, tapi prakteknya itu terpenggal pada masalah-masalah yang ada. Itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih Bu Husna. Silakan yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan bisa untuk semuanya gitu ya. Ketika kita berbicara tentang produk, kan kita mulai dari input, proses, dan output. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Datu. Ketika dia suatu inputnya itu bagus, katakanlah inputnya itu halal, tapi belum tentu dalam suatu proses gitu kan. Nah permasalahannya gini Pak, kita bicara, saya belum paham secara totality terkait dengan masalah halal. Itu maka tawaran tadi yang disampaikan oleh Ibu Dina ya, untuk bisa pelatihan. Saya kira sebelum mahasiswa saya dulu yang akan ikut pelatihan. Karena kita ingin sosialisasi kepada ibu-ibu gitu. Saya bicara dari sisi ibu-ibu nih, Pak MUI tadi bicara pada prinsipnya semua produk itu adalah boleh gitu kan ya. Pada prinsipnya semua produk itu halal, kecuali ada yang dilarang. Permasalahannya gini Pak, kita ibu-ibu, nih ngomongnya ibu-ibu aja bukan ngomong yang lain. Ketika beli suatu produk kita nggak tahu tuh prosesnya seperti apa. Bagaimana kita bisa tahu prosesnya? Oke, katakanlah produk dari daging Nusantara karena memang sudah punya sertifikat halal. Saya juga termasuk orang yang ikut di sana, suka beli di sana. Tetapi kan kita dihadapkan kepada banyak sekali produk-produk yang tidak seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada masyarakat? Jadi saya kira sebelum yang lain pelatihan, kita akan pelatihan dulu, termasuk saya pribadi. Dan kemudian tawarannya menarik, kita memang punya ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Barangkali nanti ini dengan Pak Datuk dan lain sebagainya, kita bisa kerjasamakan mahasiswa kita untuk bisa mendapatkan surat itu, agar mereka layak ketika mendapatkan ijazah sarjana S1 dan juga pengetahuan tentang halal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Husna. Baik ya, saya persilahkan kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana dimulai? Ini tidak berurutan ya nomor 1, nomor 2-nya. Tapi pertanyaan itu kita mulai dari Bu Dina untuk menjawabnya. Itu tadi dilemparkan oleh Pak Amang di sana gitu ya. Iya. Mangga. Terima kasih. Mungkin menindaklanjuti masalah kerjasama ya.
karena kebetulan AHC ini kerjasama dengan Halal Center Salman ya. Jadi kita bisa melakukan kerjasama kuliah halal ya selama 1 semester. Jadi di mana kita belajar tentang dari awal hukum halal haram menurut syariat Islam, titik kritis kehalalan pangan, obat, kosmetik, barang gunaan, sampai kita berbicara masalah halal value chain, kemudian logistik halal, sampai ke pariwisata halal. Jadi selama 1 semester itu penuh dengan ilmu-ilmu tentang halal kekinian ya. Kebetulan juga kita membuka kerjasama dengan Bank Indonesia ya. Mudah-mudahan Bank Indonesia karena AHC ini juga masuk Jawa Barat nggak ya? Masuk Jawa Barat ya Pak. Jadi nanti mungkin ini sebagai anggota baru dari Konsorsium Pusat Halal Jawa Barat ya. Biasanya diasuh oleh Bank Indonesia. Kita mengadakan MBKM ya. Jadi yang kampus Merdeka itu, jadi tiap mahasiswa itu diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal ya. 3 sertifikat halal baru dia lulus mata kuliah tertentu gitu ya. Dan mungkin juga saya membuka ide buat Universitas Asy-Syafi'iyah ini untuk membuka prodi teknologi pangan ya, yang ada halalnya, karena itu sangat dibutuhkan sekali karena untuk memasuki industri halal ini. Jadi mereka itu nanti outputnya itu selain jadi auditor juga menjadi penyelia halal. Karena tadi dibilang dari Pak Datuk bahwasanya kita sangat membutuhkan tenaga kerja penyelia halal ya. Ketika saya kemarin ke Swiss, kemudian ke Jerman dan sebagainya, itu mereka banyak sekali pelaku usahanya yang tidak mempunyai penyelia halal yang muslim. Sementara standar halal Indonesia itu mewajibkan penyelia halalnya itu muslim. Jadi otomatis sangat berpeluang kita untuk mengisi tenaga kerja di sana. Kemudian tadi mengenai bagaimana kita sosialisasi terhadap generasi Gen Z ya. Jadi kalau di Salman itu kan ada karisma ya, keluarga remaja Islam Salman. Karena saya ini marbot masjid Pak. Jadi alhamdulillah marbot masjid tahun ini ada yang menjadi rektor, ada 2 menjadi menteri ya. Itu dari marbot masjid Pak. Jadi jangan gengsi kalau disebut marbot masjid ya. Jadi alhamdulillah 1 jadi menteri tenaga kerja dan 1 lagi itu menjadi menteri kesehatan ya. Dia orang fisika tapi ngurus kesehatannya. Jadi kita mengadakan acara Olimpiade Halal. Olimpiade Halal itu ditujukan buat anak dari mulai SD, SMP, SMA. Kita harus mengetahui bagaimana wawasan mereka tentang halal. Jadi kita mulai kampanye kepada mereka supaya mereka sadar halal. Dan saya juga meminta kepada Kementerian Agama agar salah satu kurikulum agama itu ada yang mencakup masalah halal. Jadi insya Allah mungkin dimulai dari Asy-Syafi'iyah ini ya. Jadi ada materi-materi tentang halal. Jadi insya Allah nanti guru-guru itu bisa paham tentang halal dan bisa disosialisasikan kepada muridnya. Jadi kemudian tadi mengenai standar halal yang tidak konsisten ya. Dalam arti di sini kebetulan saya membantu BPJPH juga dalam menyusun beberapa pedoman ya. Antara lain yang positive list yang tidak perlu sertifikat halal. Kemudian juga yang wajib sertifikat halal itu seperti apa. Jadi kita review satu-satu. Kemudian juga kita membantu standar halal itu bagaimana menentukan LPH ini bisa lolos atau tidak gitu ya. Nah kebetulan ini juga saya hampir 75% selesai buku ya tentang teknik audit. Karena terus terang aja banyak didirikan LPH tetapi tercerai-berai gitu ya. Jadi mereka karena kebanyakan mu'alaf halal ya. Jadi baru mengenal halal tiba-tiba ingin menjadi pelaku halal gitu ya. Sementara mereka itu seperti orang buta yang tidak paham tentang konsep halal itu sendiri. Akhirnya rambu-rambu etika tentang halal itu dilabrak dengan semena-mena. Ya, akhirnya banyak sekali sekarang pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku di industri halal itu sendiri. Jadi saya mengharapkan untuk lulusan Asy-Syafi'iyah ini nanti yang menjadi pelaku industri halal itu tidak melakukan pelanggaran kode etik mengenai halal tersebut. Jadi mungkin itu Bu Jenny yang bisa saya sampaikan. Mangga.
terima kasih. Ini bagi teman-teman, karena kita sudah ada di AHC nih ya, coba rajin-rajin membuka website Salman dan juga membuka website BPJPH untuk dilihat update berita-berita yang ada, termasuk juga di dalamnya itu ada apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dina, regulasi-regulasi yang itu karena Indonesia itu kan ingin menjadi hub ya. Jadi improvement terus untuk hal-hal itu. Nah, rajinlah membuka itu. Itu bisa menjadi salah satu referensi buat kita. Selanjutnya saya persilahkan Bu Diana. Mangga. Bagaimana tuh katanya ibu-ibu halal tapi kita nggak pernah lihat prosesnya. Percaya aja lah. Silakan Bu. Terima kasih. Mungkin langsung menjawab 3 pertanyaan tadi ya Bu ya. Ada yang mengenai edu entrepreneur ya. Silahkan, insya Allah kita bisa kolaborasi ya Pak. Kemudian Pak Imam juga bagaimana Kadin ikut berperan dalam mempercepat proses kehalalan di Indonesia, produk-produk yang harus kita sertifikasi. Siap Prof, nanti kita bisa berkolaborasi dengan Asafia Halal Center. Ya Pak Imam ya, Pak Iwan ya, Kadin ya. Siap Pak Imam. Kemudian juga dari Ibu Husna ya Bu, kita kok nggak lihat halalnya tuh seperti apa prosesnya gitu kan. Tadi sempat saya juga diskusi dengan Pak Romi ya Pak Romi. Kalau kebetulan karena saya pelaku, kalau tadi Pak Hekel bilang jangan bilang pelaku, penggiat gitu ya Bu ya. Penggiat ekonomi, kami itu sebenarnya mendapat dokumen bukan cuma 1, 2. Dokumennya banyak sekali kalau kita misalkan import. Kemudian Pak Datu juga sudah, wah luar biasa Pak Datu, kita bikin sertifikat halal toko daging berapa tahun Pak? Tahunan Bu. Jadi bukan 1 tahun tapi 2 sampai 3 tahun baru diberikan sertifikatnya dari Pak Datu ya Pak ya, dari MUI pada waktu itu ya Pak ya. Nah, artinya proses itu berjalan Bu. Jadi tidak ujuk-ujuk ada, kemudian oh ya kita nggak tahu. Itu Bu prosesnya dari bagaimana kalau kita membuat satu produk di Indonesia saja. Itu semua ingredient yang mendukung menjadikan satu produk, itu semua disertifikat Bu. Sampai malah pernah saya juga punya produk rendang gitu. Nah bumbunya ini beli di pasar. Pasar mana ada yang sertifikat Bu. Ini pun terjadi. Jadi proses ini tidak mudah. Nanti teman-teman yang tadi sudah dikukuhkan menjadi pengurus, nanti akan ternyata gitu kan, oh begini gitu. Itu mungkin bisa lebih meyakinkan kita selama ini apabila produk itu memang sudah disertifikasi halal, berarti memang betul-betul sertifikatnya bukan abal-abal ya Bu ya. Karena sertifikat itu ternyata tidak bisa hanya logo saja, ternyata harus terregistrasi juga. Nah ini nanti mungkin dari ibu-ibu lebih paham untuk melihat langsung bagaimana proses yang kalau ibu-ibu mensertifikasi satu produk. Kemudian tadi mungkin saya menambahkan yang kami diskusikan oleh Pak Romi. Contohnya kalau saya import itu sertifikat yang diharuskan itu banyak untuk bagaimana mengclearance satu produk. Dan yang saya sebutkan tadi produk yang sertifikat yang harus tidak boleh kopi, tidak boleh elektronik bentuknya, itu harus asli Bu. Asli kami terima dan ini ternyata kita bukan sekedar terima kertas begitu saja, tapi itu ada proses juga di sana. Satu kontainer itu masa waktu dipotongnya, karena kita produknya daging, itu berarti kan sapi. Sapi itu nomor berapa, kemudian tanggal berapa, itu disertifikat oleh lembaga terkait di sana, itu sesuai dengan proses itu. Kalau di sini tadi Pak Romi sampaikan, iya Bu, kalau RPH-nya sudah kita sebut halal, sudah dong, kita begitu aja. Iya, kalau di sana tidak Bu. Jadi satu kontainer itu betul-betul memang
prosesnya berjalan sesuai dengan akidah yang ada. Jadi disertifikasi, makanya dokumen yang keluar itu dokumen khusus untuk kontainer tersebut. Jadi bisa saja di pelabuhan 3-5 hari tidak bisa di clearance karena belum ada sertifikat asli. Jadi yang tadi yang saya sampaikan. Jadi memang betul-betul sertifikat itu khusus untuk produk itu. Itu mungkin dari saya penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Jenny. Bu Diana, jadi Bu Husna kalau mau memahami tentang proses, ikut aja nanti pelatihan auditor. Nah gitu, biar tahu tuh bagaimana raw material ini tiba-tiba loh kok jadi nggak halal di prosesnya. Bisa terjadi seperti itu gitu. Karena kan sering ada bumbu-bumbu tambahan gitu. Nah itu yang disebut dengan tadi Bu Diana bilang critical list. Itu nanti akan diterangkan kalau mau ikut pelatihan ini. Nanti minta tolong aja Kak Yama untuk membuatnya. Selanjutnya silahkan Pak Romli. Iya, saya cuma mau jawab yang terakhir Bu. Memang kalau ibu-ibu itu kalau seringkali malah kecewa ikut pelatihan Bu. Kalau ibu ikut pelatihan berarti semakin tahu ilmunya, akhirnya semakin hati-hati beli sesuatu. Ya, kalau nggak tahu ilmunya, beli mah nyantai aja Bu gitu. Karena kan kalau nggak tahu kan hukumnya jadi halal ya Pak ya, gitu. Jadi itu kebanyakan Bu. Jadi kalau kemarin saya ngadain pelatihan ibu-ibu BKMT, nyesel Pak ikut pelatihan, gitu. Karena apa? Lihat ayam yang lewat depan rumah, yang dijual, mikir sekarang, gitu. Nah, bagaimana caranya dengan yang tidak bersertifikat halal? Kalau saya cuma menyarankan kampanye tentang lambang produk ini Bu. Dari tingkat TK itu, kalau saya punya anak, karena kita bekerja di dunia auditor sudah lama, boleh beli asal ada lambang halalnya, gitu. Jadi memang kita mulai dari anak kita, sahabat-sahabat kita dan semuanya, kalau beli yang sudah ada ininya saja halal, lambang halal itu Bu, itu udah paling aman. Ibu nggak usah mikirin prosesnya kayak apa, produksinya kayak apa, itu yang mikirin ibu-ibu ini, auditor-auditor ini yang udah ngecek, ya. Bu Ani, Bu Dina yang udah ngecek semuanya. Kalau udah keluar ini aman, gitu. Insya Allah aman. Kalaupun kemungkinan ada kesalahan di akhir, ada sesuatu kasus, nah itu mah 1-2 lah gitu. Tapi kalau udah keluar ini aman, jadi nggak usah berpikir rumit. Mau beli apa, halal enggak? Lihat aja halalnya. Udah tenang, gitu. Ya itu tadi Bu, ikut pelatihan, makin tahu ilmunya, makin hati-hati. Nggak ikut pelatihan, beli apapun nyantai, gitu. Itu aja sih Bu kalau saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Romli. Karena begini, tumbuhan itu kan sebetulnya halal ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata tumbuhan itu memakai fertilizer dari najis. Nah itu. Itu juga menjadi pertanyaan lagi. Itu jadi lagi fatwa tuh. Nah jadi seperti itu. Jadi kita ini diminta kritikal. Gitu ya, hanya beli gitu ya. Terus kemudian itu tadi. Bagus Pak Romli. Kalau udah ada pencret halal sudah Bu. Aman. Nah tugas kita adalah bagaimana kemudian kita menjadi pelaku untuk memberikan sertifikasi halal ini. Nah ini bagiannya Pak Datuk ini bagaimana melatih sivitas akademika UIA ini gitu agar dia juga bisa berperan sebagai tidak hanya sebagai halal di promosi halal, tapi sekaligus juga dia bisa melakukan pembimbingan kepada industri-industri kecil, bangsanya warteg seperti itu ya. Gitu terus kemudian bagaimana nanti dia bisa meningkatkan kepada itu tadi jalannya kan ada proses. Nah terus kemudian tadi Pak Imran ya memang betul implementasinya kita memang lagi amburadul gitu ya, tidak memuaskan. Nah ini silahkan Pak Datuk bagaimana mengantisipasi tadi keluhan dari Pak Ramli dengan regulasi yang demikian, implementasinya walau alam bisawab, kemudian pelatihan-pelatihan yang kiranya bisa dirancang untuk teman-teman yang ada di sini dulu. Kalau saya sih nyuwun sewu, prioritas ini pengurus ini gitu loh, harus paham tentang itu. Dan harus punya kemampuan untuk membantu, menjadi penyelia misalnya. Itu kan penyelia itu supervisi, membantu bagaimana produk-produk itu bisa menjadi halal. Itu jadi sertifikasi itu adalah dampak gitu loh, dampak dari proses yang memang halal. Nah silakan Pak Datuk.
Halo. Jadi di sini saya coba lihat ada 7 pertanyaan ini. Pertama tadi, kalau saya sih nggak setuju stadium general. Saya lebih setuju masukkan kepada mata kuliah pilihan. Kalau hanya sekedar stadium general hanya itu sepintas. Tapi kalau ini dia dimasukkan ke mata kuliah pilihan, nah itu berhubungan dengan pertanyaan nomor 7. Jadi nanti sertifikat halal itu adalah sertifikat pendamping ijazah. Karena kan sekarang semuanya harus ada pendamping ijazah kan. Nah kalau ini sertifikat halal dijadikan sertifikat untuk pendamping ijazah, ini saya bilang multiplier efeknya luar biasa. Kenapa saya kata multiplier efeknya luar biasa? Karena generasi Z itu tidak lagi kita didik untuk mengemis mencari pekerjaan. Dia harus mampu meng-create dirinya selaku entrepreneur. Harus ditanamkan entrepreneurship dari awal. Karena bapak saya berpesan ke saya dulu cuma satu. Dia bilang ke saya, kamu boleh kemana saja, tapi jangan kamu tepuk dada. Tapi kamu harus bilang, saya itu mampu, makanya saya itu harus, makanya saya mampu. Kalau generasi Z sekarang enggak. Saya itu mampu karena bapak saya kaya, saya harus. Jadi ini melempem. Jadi dia harus maka dia mampu. Itulah yang menyebabkan saya masuk ke Jakarta, tamat SMA tahun 77, 78 saya sudah keliling dunia. Nah ini yang harus ditanamkan. Jadi kalau tadi dibilang stadium general, saya bilang mungkin lebih baik dimasukkan kepada mata kuliah pilihan. Nanti outputnya bisa menjadi pendamping ijazah S1. Jadi ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 7 sekalian. Yang nomor 2 itu tadi dibilang kalau orang sekarang kebilang ini franchise. Tapi saya bilang dengan tadi telah ada, kan tadi udah ada ijab kabul dengan Kayama, udah ada ijab kabul dengan Salman ITB. AHC ngapain lagi mau ragu-ragu? Kita ini bukan pacaran lagi, kita ini udah keluarga ini gitu. Silakan, apalagi BMT. BMT kan punya di 38 kabupaten kota, 38 provinsi. Silakan gunakan Kayama untuk pelatihannya semua. Nanti instrukturnya kita siapkan, termasuk resourcesnya dari Salman ITB. Seluruh Indonesia kita bisa lakukan. Jadi nggak ada lagi, saya bilang saya tidak mau menerima istilahnya tadi, istilah saya itu numpang proses. Enggak, bukan numpang proses. Ini kamu punya sekarang. Nah ini saya udah kasih senjata yang sangat tajam. Kalau tidak digunakan ya mubazir. Silakan kemana-mana dibawa gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga tadi masalah regulasi. Saya bilang inilah negeri saya, bukan negeri bapak-bapak. Ini harus kita yang sadar. Kalau regulasinya begitu, saya harus bangkit sekarang. Kalau kita tidak bangkit, pemerintah mau diharapkan, Pak Prabowo mau diharapkan, nggak bakalan selesai. Walaupun Pak Prabowo menterinya banyak, nggak selesai. Karena penduduk kita 280 juta sekarang. Jadi harus dari rakyatnya sekarang. Jadi kita harus mulai dari bottom up. Jangan top down lagi masalah halal ini. Maka saya katakan tadi halal adalah menjadi basic need kita. Nah yang keempat, itu masalah komitmen. Nah saya bilang ini harus dari diri sendiri. Jangan mengaku saya ini orang Islam, sholat pun enggak. Karena Rasulullah juga dulu pernah ditegur oleh istrinya. Ya Rasulullah, kok engkau tidur? Rasulullah jawab, aku tidak tidur, aku zikir. Tidurnya Rasulullah aja zikir. Saya ngomong begini ke Bapak Ibu, batin saya tetap zikir. Batin saya tetap zikir asma husna. Nah itu yang kita harus lakukan. Hadirin pakaian kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi menyalah-nyalahkan orang. Salahkan diri sendiri. Jangan salahkan bunuh menganduang kata orang Minang. Tapi salahkan diri sendiri karena Anda tidak mampu untuk berbuat. Nah pertanyaan yang kelima, itu adalah masalah provokasi. Ini bagus. Memang harus ada provokator di bidang halal ini. Harus ada provokator. Babe Haikal bilang ke saya, pada tuh ini provokatorin itu warteg. Karena selama ini warteg dibilang nggak mau. Ngapain? Keluar duit. Nah kita provokasi mereka. Akhirnya mereka sekarang bergerak. Mau melakukan sertifikat. Nah kalau tidak kapan lagi gitu loh.
Nah ini yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam dunia ini kesempatan datangnya cuma satu kali. Jangan berharap kesempatan datang dua kali. Kalau Anda udah yakin, istilah saya, luruskan pandangan, ambil apa yang ada di depanmu. Jangan lagi melihat ke belakang kiri kanan, pakai kacamata kuda. Hidup saya harus di bidang halal sekarang. Jalan udah. Insya Allah akan diberikan oleh Allah jalannya. Kalau tidak nggak bisa. Bapak Ibu, saya belajar cerita sedikit. Saya waktu mulai kerja tenaga kerja, bahasa Inggris saja nggak ngerti. Dulu dikasih mau tutut kantor di Ancol tuh sebesar apa? 2 kali ini saya disuruh nelpon ke Jepang, kagak bisa bahasa Inggris. Saya telepon, saya bilang halo Mister, please you come to Jakarta. Hanya itu aja. Selesai itu dia ngomong apa? Pokoknya saya bilang please come to Jakarta. Selesai. Pas ketemu, nah alhamdulillah sampai sekarang, ya karena ada kemauan. Kalau Anda tidak punya kemauan, ya berarti adalah mumi yang berjalan-jalan. Itu aja istilah saya. Harus mempunyai spirit juang yang kuat. Kalau nggak bakalan selesai ini masalah halal. Kenapa kan saya katakan nggak bakalan selesai masalah halal? Ya sebagai contoh saja tadi udah dibilangin, kita urutkan 8. Kan kasihan kan? Nah kalau ini kita semua di sini, ibu-ibu yang namanya BKMT membuat produk-produk home industry yang disertified halal, kita bisa ekspor keluar. Ini pengalaman Bu Dina cerita ke saya, pada tuh saya kecewa loh. Kecewa kenapa Bu? Produk dari saya disertified di Malaysia dijual lagi ke sini. Ini kan lucu kan? Sama aja kayak barang-barang luar negeri itu. Kan ada tuh yang bangga dengan pakai tas Hermes kan. Sebelah Hermes tuh buatnya di Kerawang, saya gituin. Kenapa saya bilang begitu? Saya ketemu importinya kawan saya waktu saya di Cina. Saya bilang, "Bang, aku yang masukin barang ke Sogo Bang." Saya bilang, barang lu tuh genuine atau tidak? Dibeli barangnya di Shenzhen. Bapak Ibu kalau mau beli jam Rolex di Shenzhen dengan harga 25.000 saya boleh kasih itu jam Rolex. Nah ini loh, ini persoalan-persoalan yang kita selama ini tidak tahu gitu kan. Sebagai contoh nyata, Bapak Ibu kan bangga kan masuk ke Starbucks. Wah ini kopi Amerika gitu kan. Itu kita ditipu. Kopinya dari Jepang. Certified-nya MPGA, Muslim Professional Japan Association. Teman saya dari Malaysia. Dia yang ekspor kopinya ke sini. Bukan Amerika punya. Apakah kita mau lagi dikibulin seperti ini terus? Nah inilah persoalan-persoalan saya bilang supaya Bapak Ibu semua mulai sekarang kita harus mulai aware dengan halal ini. Karena kita tidak mau sekarang kalau barang-barang produk di luar negeri masuk terus membanjiri ke Indonesia, ya untuk apa kita banyak? Untuk apa BKMT punya anggota 1 juta orang? Saya berharap nih BKMT ini habis ini langsung bergerak nih. Nah kalau langsung bergerak, saya bilang MOU tadi bukan hanya sekedar tanda tangan. Karena waktu itu ke Prof. Dalami saya bilangin, jangan MOU, saya mau PKS. Karena kalau MOU, saya bilang MOU tinggal kenangan. Tapi kalau udah perjanjian kerjasama, Anda harus action. Kalau Anda tidak action, ya akhirnya di amsyong gitu loh. Nah barangkali itu 7 pertanyaan saya coba rangkum semua. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas, dengan ucapan bismillah, AHC bisa kita bergandengan tangan. Karena Bapak Ibu yang di depan ini, Pak Romli ini juga adalah instruktur, beliau juga adalah asesor. Ibu Indarjati ini juga dia udah punya sertifikat auditor, dia juga sudah punya sertifikat asesor. Ibu Dina juga begitu, juga udah punya sertifikat asesor. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi susah cari asesornya. Nah, tadi malam saya di Jepang ditelepon. Pak Dato, itu yang Dea, yang orang Kuningan telah kerja di kantor halal saya sekarang. Jadi saya waktu itu saya titipkan, ini orang bagus, tolong kamu terima kerja, nanti dia yang akan mengontrol untuk pelatihan penyelia halal di Jepang. Tadi malam dia bilang udah diterima. Nah, Kayama kita juga ada kantor di New Zealand. Kita ada kantor di Auckland. Di Australia kita juga ada. Kita ada di Brisbane. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti, insya Allah kita bisa jauh. Nah, yang negara-negara lain itu udah pada minta
kemarin Somalia juga minta. Jadi Somalia ini mumpung ada Bu Dewi kalau nanti perlu bantuan sapi yang banyak, kita punya 10.000 hektar di Somalia. Sapi kita sekarang udah ada hampir 100.000. Jadi kita mau ekspor juga ke sini. Nah kalau di Australia, Kayama udah bekerja sama kurang lebih 30 slaughterhouse yang ada di sana. Jadi pelatihannya pun kita yang latih. Cuma India yang belum, karena India daging kerbau yang masuk ke sini kan. Jadi dulu ke India, Bu Dina yang datang ke India, ke Halal India. Nah Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia banyak yang bekerja sebagai auditor halal di luar negeri. Jadi ada orang dari NTT kerja nih di Belgium. Dia kerja di Halal Food Certification Europe. Nah kemarin juga ada Ibu Susan Devi, itu juga dari Meksiko. Jadi di seluruh negara itu sudah ada orang Indonesia yang bekerja di bidang halal. Jadi tadi juga kawan yang dari Shanghai, dia bisik-bisik sama saya, Pak Datuk, kalau kami kerjasama dengan Asafiyah bisa nggak? Saya bilang sangat bisa, kenapa tidak gitu kan? Dia tanya saya tidak mau barang Cina yang masuk ke sini gitu, tapi barang Indonesia yang dibawa ke Cina. Oh sebelah itu sangat bagus, karena mereka punya BKMT sebelah itu. Dia tanya, BKMT itu apa? Ya saya jelasin tadi. Jadi nanti bisa di follow upin dengan Dr. Husni. Beliau juga ini lulusan Amerika. Dan dia sekarang menjadi auditor halal untuk China di Shanghai. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi ada berita konkret terkait dengan LPH di Shanghai, China. Mungkin kita bisa menindaklanjutinya Pak Pembina gitu ke depannya ya. Ini sudah Kayama sudah membuka diri. Tinggal bagaimana kemudian kita grab opportunity itu. Demikianlah kita sudah sama-sama mendengarkan paparan serta materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Mohon maaf saya tidak membuka sesi selanjutnya. Mengingat waktu juga sudah siang, kita harus sholat dan juga kita harus makan. Karena ingat bahwa kan halal itu harus menjadi basic need. Termasuk sholat itu kan menjadikan hidup kita jadi halal. Nah gitu ya. Jadi mohon maaf jika tidak ada lagi, saya tidak membuka sesi tanya jawab ini. Nah cuman ada satu nanti mungkin Pak Datuk bisa menjadi dosen entrepreneurship. Tuh buat di UIA tuh, bagaimana tuh, sanggup enggak gitu loh, menjadi dosen di entrepreneur. Karena itu tadi, kalau misalnya dia hanya menjadi stadium general, tempelan aja, mungkin sebagian lupa. Tapi kalau dia terprogram secara reguler, itu mungkin bisa menjadi salah satu penambahan daripada pemahaman tentang halal tadi. Jadi halal sekali lagi bukan hanya karena kita tidak makan babi gitu ya, tetapi halal itu adalah lifestyle, dan lifestyle kita itu harus halal. Itu Bu Dina tadi akan membuat yel-yelnya katanya gitu. Coba Bu, mangga Bu. Ya. Ada yelnya tadi. Ya. Ibu Bapak, kalau seandainya saya teriak halal is my life, Bapak-bapak menjawab my life is halal. Oke, ya, siap? Halal is my life? My life is halal. Alhamdulillah, berarti sudah kita bayat ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber atas paparannya yang demikian inspiratif, dan insya Allah ini semua bagi teman-teman yang hadir di sini khususnya pengurus AHC ini bisa menjadi entry point dan menjadi motivasi serta semangat bagaimana kita membesarkan AHC ke depan. Sudah di launching demikian megah, jangan sampai kemudian ini hanya tinggal cerita. Itu titipan dari Pak Ferdi. Jadi kita punya tanggung jawab moral gitu ya, bagaimana membesarkan ini ke depan. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Bapak Ibu tetap berada di podium karena akan menerima plakat kenang-kenangan dari Prof. Ferdi dan didampingi Pak Rektor. Kami silakan kepada para narasumber untuk menerima plakat kenang-kenangan. Jangan di situ mungkin. Terima kasih.
Pak Romli. Ibu Dina Sujana. Iya. Bisa memberikan pencerahan pada kita mahasiswa student liberal. Satu lagi Ibu Haja Diana Dewi. Terima kasih. Baik, kami silakan untuk foto bersama para narasumber dan di depan. Kami silakan Ibu moderator. Ibu moderator silakan juga turut serta. Ya, silakan diabadikan kepada para fotografer. Kita beri tepuk tangan meriah kepada para narasumber yang telah menyampaikan pematerinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan seluruh hadirin yang kami hormati. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu untuk menuju ke ruang sebelah untuk melakukan ramah tamah. Kami sampaikan terima kasih dan kami ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami silakan untuk menuju ke ruang sebelah untuk melakukan ramah tamah dan disediakan makan siang pada Bapak Ibu yang pada hari ini.